Expert bersama saya di sini Zahra yang bakal nemenin teman-teman buat belajar IoT nih. Ya teman-teman, aku bakalan mulai sesinya pada malam hari ini ya. Oke, aku mau ucapin selamat datang lagi buat teman-teman expert yang udah gabung pada sesi mini bootcamp pada malam hari ini dengan judul Belajar di Dunia IoT, yang bikin kamu dibayar mahal bersama Kak Miftahul Tirta Irwan, seorang IoT engineer, LB Digital Lab. Oke, teman-teman, aku harap semua dalam keadaan sehat ya, karena malam hari ini kita membahas tentang IoT bersama Kak Tirta. Mungkin Kak Tirta bisa saya hai sebentar nih, Kak. Apakah bisa? Halo Mbak Zara, halo semua partisipan malam hari ini. Oke, halo Kak Tirta. Nah, jadi ini ya teman-teman, Kak Tirta yang bakal bersama kita pada malam hari ini buat belajar tentang basic-basic dari IoT. Oke, aku lanjut dulu ya. Boleh teman-teman langsung diramein aja nih kolom chatnya, langsung ketik aja nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut mini bootcamp. Jadi biar di sini kita saling kenal nih sama teman-teman yang lain, siapa tahu di sini, satu jurusan, satu visi, dan lain sebagainya. Buat yang bisa on cam, boleh banget nih buat on cam. Jangan lupa buat on cam, buat yang bisa, nggak bisa nggak apa-apa, tetap simak terus materinya dari awal sampai akhir sesi nanti ya teman-teman. Oke, aku langsung next aja ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal nyampein nih agenda kita pada beberapa waktu ke depan. Yang pertama akan diawali dengan expert program overview, yang kedua ada presentation session pembelajaran materi IoT bersama Kak Tirta, terus ada coding simulation juga, dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama. Oke teman-teman, yuk kenalan sama expert. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikut bootcamp atau mini bootcampnya expert, ada yang mungkin baru pertama kali tahu expert itu apa. Nah, aku mau kenalin nih, expert itu merupakan sebuah platform dari Media Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 produk utama kami. Yang pertama ada Excel, ada Human Resource Value Acquisition, dan Internet of Things yang sedang teman-teman ikuti pada malam hari ini. Nah, biar lebih keep in touch lagi nih sama expert, teman-teman bisa nemuin kita nih di berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, LinkedIn. Teman-teman bisa follow langsung aja nih dengan username expert_id dan dapetin informasi untuk updating skill digital lainnya bersama expert.id. Nah, teman-teman buat yang bergabung pada malam hari ini bisa banget nih untuk share momen pembelajaran kita pada malam hari ini melalui Instagram Instastory ya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih up to date bisa banget untuk di-capture kebersamaan kita pada malam hari ini dan jangan lupa untuk tag expert.id. Siapa tahu story teman-teman bakal di-post oleh Mimin Expert untuk announce nih kalau malam ini teman-teman udah belajar materi IoT bersama Kak Tika dan expert.id. Berikutnya kita juga ada nih namanya Expert LinkedIn Challenge. Jadi buat teman-teman yang bisa main LinkedIn nih, karena lagi mau meniti karir atau mungkin lagi butuh uh, activation di LinkedIn ya, teman-teman bisa bagiin cerita pembelajaran IoT teman-teman pada malam hari ini dan juga sertifikat yang bakal dibagiin di akhir sesi nanti yang telah mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini. Jangan lupa juga untuk tag expert.id dan tag Kak Miftahul Tirta Irawan biar kita bisa saling mention dan keep in touch antar satu dan lain-lainnya. Oke, selain expert tadi yang memfasilitasi teman-teman buat belajar skill baik untuk profesional, teman korporasi, teman switch career, atau mungkin fresh graduate, nah kita juga punya salah satu brand yaitu namanya Expert for Corporation, sebuah end-to-end expert training provider yang ditujukan untuk teman-teman profesional nih, bisa langsung di search aja di Instagramnya ada Expert for Corporation. Nah, di Expert for Corporation ini kita ada beberapa program training nih, seperti di Expert tadi. Nah, kalau di Expert ini kita punya beberapa program, yaitu ada Cyber Security, Microsoft Suite, Deep Technology, Internet of Things, atau IoT yang teman-teman pelajari basicnya pada malam hari ini, software development, public relation media, soft skill, UI UX design, dan English proficiency program, serta customized training program yang perusahaan teman-teman butuhkan. Oh ya teman-teman mumpung ingat nih, mungkin mungkin teman-teman yang baru pada nyobain Zoom pada malam hari ini, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya, karena akan mempengaruhi
materi kita pada malam hari ini. Dan by the way, nama teman-teman kelihatan ya ketika mentranskripsi, bakal ketahuan nih siapa nih yang barusan nyoret ini bakal ketahuan di layar Zoom semuanya. Jadi aku minta untuk lebih tertib lagi ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa contoh dari klien dari Expert Profession. Ada PLN, ada SMK Kalikrama, ada SMK Ahliah juga, buat teman-teman sekolah juga bisa, ada BUMN Peruri, ada rumah sakit. Nah, kita juga memfasilitasi teman-teman semuanya buat belajar IoT atau Excel, deep learning for digital imaging, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh study case yang pernah ditangani oleh Xcop ya bersama teman-teman rekan-rekan dari PT Peruri. Kita belajar tentang Internet of Things level fundamental, dan kita juga ada bersama SMK Niayah untuk membersamai teman-teman siswa untuk belajar Arduino dan basic dari Internet of Things gitu ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita langsung aja mulai sesi belajar dunia IoT bersama Kak Tirta pada malam hari ini. Dan aku mau reminder juga ketika menyampaikan materi, tentu teman-teman ada hubungan mungkin dengan istilah, teman-teman mungkin bisa searching nih tentang istilah-istilah yang sukar dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pertanyaan yang sangat kritis dari teman-teman, bisa langsung drop aja di link Menti yang ada di bawah, bisa di screenshot atau screen barcode sekarang aja di www.menti.com dengan kode 59415053 dengan format nama underscore pertanyaan. Teman-teman langsung drop aja pertanyaannya karena dari situ nanti bakal dibacain sama Kak Tirta pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman, kita bisa langsung mulai bootcamp kita pada malam hari ini bersama Kak Tirta. Halo Kak Tirta, apakah sudah bisa bergabung bersama dengan kami? Ya, sudah jelas, clear, Mbak Oke, Sarah. kalau gitu silahkan kepada Kak Tirta untuk menyampaikan materinya. Enjoy ya teman. Oke, baik. Saya ini yang share screen. Sudah terlihat ya, Mbak Zara dan rekan-rekan semua. Sudah Kak, aman. Oke, baik. Selamat malam, rekan-rekan semua. Selamat malam, Mbak Zara dan rekan-rekan di Expert. Terima kasih sudah memberikan opportunity yang kedua kalinya. Sebelumnya saya pernah mengisi webinar juga terkait dengan IoT di Expert, dan sekarang alhamdulillah saya diajak lagi untuk sharing kepada aspiring engineers yang ingin mempelajari IoT atau ingin shifting karir ke IoT. Kita coba bahas tipis-tipis ya. Apa itu IoT? Mungkin udah familiar kali ya. Di berita banyak banget tentang IoT, Internet of Things, bahkan di kampus-kampus pun teman-teman pasti dengar apa itu IoT dan bagaimana IoT itu bekerja. Tapi di sini saya pengen coba untuk refresh memori rekan-rekan semua dan mengajak rekan-rekan semua untuk berkontribusi sebagai IoT engineer di Indonesia yang di mana prospeknya itu cukup tinggi dan sedang dicari pada saat ini. Sedikit tentang saya sekarang sebagai IoT dan Digital Twin Engineer di Kalbe Digital Lab. Kalbe Digital Lab itu merupakan R&D di corporate Kalbe Pharma, yaitu di head office-nya. Dan di sini saya berperan sebagai transfer knowledge ya, fungsinya sebagai transfer knowledge, membantu bisnis unit atau anak perusahaan Kalbe yang cukup banyak untuk akselerasi transformasi digital melalui IoT dan digital twin. Mungkin ada yang baru dengar kali ya, digital twin itu apa dan apa sih korelasinya sama IoT. Nah, itu yang akan saya coba sebagai bahasan baru ya yang sebelumnya tidak pernah saya bawa di webinar ini. Dulunya saya pernah coba untuk berkontribusi sebagai sekada engineer dan juga pernah jadi pembicara juga di webinar-webinar dan juga mentor-mentor yang sudah meng-guide 1.500 plus ya aspiring engineers atau young engineers untuk berkarir di engineers, dan juga pernah menjadi asisten dosen di mechanical physics selama 2 tahun. Saya juga memiliki background di teknik elektro, khususnya di control and automation. Saya lulus 3,5 tahun, yaitu one semester early, dengan prestasi sebagai berikut. Nah, kira-kira apa yang bakal kita bahas hari ini? Jadi singkat aja, yang bakal kita bahas hari ini adalah IoT in a nutshell. Atau kita bahas singkat secara cepat, IoT itu apa, beberapa tips, some tips, dan bagaimana teman-teman bisa melakukannya, bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa berkontribusi sebagai IoT engineers, gitu ya.
Oke. Nah, di sini udah ada yang tahu IoT itu apa? Mungkin bisa coba di kolom chat ya. Bilang saya tahu IoT itu apa dan IoT itu adalah bla 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 gitu. Mungkin rekan-rekan yang udah pernah baca buku, pernah belajar IoT bisa jawab di kolom chat ya. Internet of Things, oke. Ada lagi rekan-rekan yang udah pernah coba belajar IoT? Oke, masih sedikit ya sepertinya ya. Kalau misalkan dari kolom chat ini. Kecerdasan buatan, oke. Information of technology, oke. Belum tahu, oke. Oke, jadi kalau misalkan rekan-rekan pernah dengar kata-kata AI gitu ya, Artificial Intelligence, pasti kepikirannya ChatGPT gitu kan, dan juga banyak machine learning algoritma di sana. Tapi fun fact, AI itu merupakan subset yang cukup besar gitu ya. Himpunan AI itu banyak, yang merupakan kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibuat oleh manusia, itu disebut sebagai AI. Nah, IoT adalah salah satunya. Jadi IoT merupakan subset selain machine learning dari AI. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh lagi bahas IoT, pengen disclaimer dulu kalau misalkan di sini kita sama-sama belajar. Saya juga merasa masih banyak yang harus saya pelajarin, jadi mungkin kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau mungkin teman-teman punya tanggapan, kritik, boleh banget nanti disampaikan. Nah, jadi secara definitif, IoT itu mungkin panjang ya. IoT merupakan jaringan dari physical device yang device ini bisa transfer data, bla 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 bla, without human intervention dan segala macamnya. Tapi kita buat simple aja. Kita langsung ke praktikal. IoT merupakan device yang terhubung, terkoneksi, dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Internet of Things, internet mengambungkan, ya kan, menggabungkan antara satu atau dua device. Things itu kan bisa dianggap device atau sesuatu gitu ya, dan menyambungkan sesuatu dalam satu sistem tertentu atau ekosistem tertentu. Seperti itu. Nah, kita bakal bahas IoT lebih dalam lagi. Nah, jadi IoT itu sebenarnya ada beberapa, mungkin bisa dibilang konsep-konsep ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat atau familiar dengan buku Build Your Own IoT Platform. Nah, salah satu buku ini itu merupakan buku yang saya rekomendasikan untuk starter seperti kalian yang mungkin baru mencoba atau mungkin udah pernah ke expose sama IoT dikit-dikit. Nah, mungkin secara universal atau secara umum itu nggak ada standar arsitektur yang mungkin bisa dibilang khusus untuk IoT gitu ya. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa IoT commonly terdiri dari 4 stage arsitektur. Yang pertama dari paling bawah, sensing layer. Yang kedua, network layer, data processing, dan application. Nah, sensing ke application itu merupakan tingkatan atau bisa kita bilang sebagai tangga. Tangga dari device ke human, ke kita, sebagai customer. Kayak misal di sensing layer. Ini nanti akan saya jelaskan secara analogi dan juga secara praktikal ya. Tapi mungkin kita bisa coba pahami dulu. Coba bayangkan, sensing. Bagaimana kita bisa sense gitu ya, merasakan, melihat, atau mungkin ya surrounding kita bisa aware gitu. Physical object. Itu dengan sensor dan actuator. Nah, dengan sensing layer ini, kita menggather data. Data itu kita ambil pada layer paling bawah, dan kita akan hubungkan dengan device-device lain atau things lain. Itu menggunakan network layer. Di dalam network layer, data yang udah kita dapat ini, itu akan bergerak, ya kan? Entah itu bergerak ke jaringan lain atau bergerak ke device lain. Nah, ketika kita analogikan sebagai kita ngambil air di kali, ya kan? Anggaplah air di kali itu merupakan data mentah atau raw data. Untuk kita bisa ngasih air kali itu ke consumer atau ke kita untuk diminum, ya kan, untuk dikonsumsi, pasti ada yang namanya proses. Ada proses filter, ada proses penjernihan dan segala macam, ya kan. Nah, jadi dari sensing layer itu dibawa oleh network layer ke dalam suatu tempat melalui pipa misal. Anggaplah itu pipeline, pipa yang mengalirkan air kali tersebut untuk mencapai ke customer. Sebelum ke customer, pasti perlu diproses dulu, ya kan? Nah, air kali itu melalui proses-proses yang ada di data processing layer. User butuh apa nih dari air kali itu? Oh, user butuh air kali itu untuk bisa diminum. Berarti harus jernih, nggak berbau, dan rasanya nggak aneh, gitu kan ya.
Nah, makanya dalam data processing layer itu, data-data yang tadinya mentah itu akan coba diolah biar nanti pada saat di ujung pipeline atau di ujung pipa, customer bisa minum air itu. Atau dalam arti di sini, customer bisa menggunakan data itu. Nah, itu kita sebut sebagai application layer. Application layer itu interaksi antara human dengan produk IoT kita. Bentuknya smart application. Kalau misalkan rekan-rekan coba buka di Tokopedia, itu udah banyak banget smart application. Bahkan dari bentuknya cincin pun, yang cukup kecil ya, nggak kepikiran kan, masukin microcontroller ke cincin gitu ya, kalau misalnya teman-teman udah tahu microcontroller, nah itu udah ada di Tokopedia dan banyak sekali. Nah, untuk kita bisa mencapai, membuat IoT platform yang cukup baik gitu ya, setidaknya saya memilih ada 5 poin. Nah, itu saya pelajarin dari buku ini, Build Your Own IoT Platform. Yang pertama, scalability. Akan sustain nggak platform kalian? Ketika kalian ngambil air kali, dan customer minta air yang bisa diminum, apakah outputnya hanya bisa air yang nggak ada rasanya gitu ya, air jernih, air mineral, atau teman-teman pengen scale, pengen tambahkan fiturnya. Misal di dalam data processing layer, ditambahin perisa strawberry, perisa jeruk, dan segala macam. Dan juga pipanya bisa dibesarkan, bisa dialihkan. Nah, itu namanya scalability. Jadi nggak cuma fokus atau narrow ke dalam satu problem aja, tapi ketika problem itu berubah, IoT platform juga harus bisa berubah, men-tackle semua problem yang ada di awal itu. Nah, next adalah reliability. Pasti nggak mau kan kalau misalkan pipa yang ngalirin air kali itu bocor-bocor gitu. Kalau bocor berarti dalam arti apa? Loss, rugi. IoT juga kayak gitu. Harus dipastikan platformnya tahan panas, tahan banting, tahan segala macam lah. Bisa diandalkan. Nggak nge-lag, nggak ada delay, dan segala macam gitu. Nah, terus IoT harus bisa dikustomisasi. Itu part dari scalability. Harus bisa diganti-ganti partnya. Kenapa? Karena pasti demand dari customer, demand dari kita sendiri pengen punya yang mungkin bisa dibilang lebih fleksibel gitu ya. Kayak misal rekan-rekan nih nanya laptop gaming apa yang bagus ya, yang bisa main A, B, C dan segala macam. Pasti ada yang nyeletuk mending rakit PC aja gitu kan. Nah, PC itu bisa nge-offer customisasi seperti tersebut gitu. Kenapa lebih oke dibanding laptop gaming? Karena mereka bisa ganti-ganti part-partnya. Kalau misalkan udah usang gitu bisa diganti yang baru partnya, nggak harus semuanya diganti. Dan juga dari segi security, data itu hal yang penting ya. Mungkin beberapa hari terakhir kita sering mendengar beberapa kebocoran data dan segala macam. Dan mungkin ya kalian concern kan, data kalian itu kesebar gitu. Apalagi data yang berpengaruh terhadap privacy kehidupan kalian. Nah, makanya security juga harus bisa diperhatikan. Jangan sampai IoT platform kalian bisa hack atau segala macam gitu ya. Dan juga cost efektif. Dari keempat ya, empat yang tadi itu ditambah yang terakhir, yang paling oke dan yang paling berpengaruh adalah cost efektif. Karena tujuannya untuk jual. Ya, nggak masalah kalau misalkan kalian pengen pajang di rumah, nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan tujuannya pengen customer atau pengen jual, pastiin cukup baik antara modal dan juga profit yang kalian ambil. Agar nggak kemahalan pas di market. Coba survei marketnya dulu dan segala macam. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa coba untuk mempelajari untuk membuat IoT dan apa aja sih yang ada di dalam IoT tersebut. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, kalau misalkan dari market ya, market analytics. Jadi ada satu bisa dibilang apa ya, company gitu, namanya IoT Analytics. Dia mengambil market snapshot di Maret 2024 yang datanya itu terupdate di September 2023. IoT itu adalah top 3 corporate technology priority. Walaupun memang AI, apalagi Gen AI, itu lagi tinggi-tingginya, tapi di dalam analisis ini, yang isinya itu 140 halaman, State of IoT Spring 2024, itu survei dari Big Four Consultation Firm, ya, PwC, KPMG, BCG. IoT itu ranking 2 atau 3 gitu, paling tinggi untuk investment, menjadikan priority. Nah, IoT market ini berekspektasi akan terus berkembang dengan CAGR atau Compound Annual Rate itu sebesar 17% per tahun. Nah,
Kalau misalkan global spending atau investasi perusahaan-perusahaan yang raksasa itu semakin tinggi di IoT, berarti apa? Kalian punya peran untuk menjadi pemain di situ. Itu opportunity. Kalian menjadi pemain karena demand-nya pasti tinggi. Dia invest, pasti butuh produk. Kalian yang buat produknya, seperti itu simpelnya. Nah, jadi karena AI ini menjadi salah satu ya, mungkin maksudnya bukan AI yang full ya, tapi lebih ke machine learning ataupun Gen AI ataupun computer vision ataupun NLP gitu ya. Mereka kan butuh data sets. IoT merupakan gerbang pembuka data sets tersebut. Kita bikin device IoT, kita ambil data diolah oleh AI atau machine learning. Nah, itu kan matching gitu. Kalau nggak ada IoT, mereka manual ambil data, gitu kan. Nah, itu salah satu opportunity kita sekarang ya. Walaupun memang sekarang Gen AI bisa menggunakan data mereka yang buat sendiri gitu ya, mereka generate gitu, tapi IoT tetap berpengaruh dalam genuine data yang to capture pada saat kondisi real itu terjadi. Nah, ini ada market trends ya, mungkin bisa di screenshot sama rekan-rekan kalau mau baca lebih lanjut lagi. Saya nggak akan bahas lebih detail di sini. Nah, oke, langsung kita bahas terkait dengan IoT. Gimana caranya kita em, istilahnya apa ya, mengandai-andai IoT itu gimana. Gunain saya sebagai analogi. Saya punya otak, ya kan? Walaupun nggak kelihatan ya, nggak tahu ada atau enggak. Nah, saya punya otak nih. Otak itu berperan sebagai apa? Berpikir, memutuskan, dan juga memberikan komen. Komen kemana? Ke motorik maupun sensorik. Melalui apa? Melalui jaringan, ya kan? Jaringan saraf kita, sensorik atau motorik. Sensorik, kita punya panca indera, paling gampangnya. Kita bisa merasakan pahit, manis lewat lidah, kita bisa melihat lewat mata, kita bisa mencium lewat hidung, ya kan? Kita bisa mendengar lewat telinga. Anggaplah itu sebagai sense. Kita bisa observe surrounding kita. Kita bisa lihat PPT ini, kita bisa mendengar suara saya, gitu kan? Nah, kita juga punya motorik, physical motion. Ini tangan saya bisa bergerak, ya kan? Ke arah mana, arah sini, ya kan? Nah, simpelnya, human terdiri dari tiga komponen utama itu. Bisa berpikir, bisa merasakan, bisa bertindak. Nah, itu didesain dan diproses oleh otak kita. Kita ketika dicubit pasti refleks kan? Kita pasti refleks hindarin tangannya apa? Ngejauhin tangan dari cubitan tersebut. Atau kita kepedesan, kita refleks pasti langsung ngambil minum air putih. Nah, bentuk respons itu terdapat dari sense dulu. Kita makan makanan pedas misal dari lidah merasa pedas, ya kan? Terus kita bergerak, itu yang ngatur otak kita. Gitu. Atau tangan kita dicemplungin ke air panas, same thing. Nah, coba kita bawa analogi itu ke IoT. Ini kita coba, learn from the example. Kalau IoT juga punya segitiganya yang tadi berpengaruh terhadap device tertentu. Nah, misal IoT device itu beda kata-katanya sama di human ya. Dia punya controller, dia punya aktuator, dia punya sensor. Nah, sebenarnya IoT device ini adalah mimicking um, human gitu. Mimicking human. Jadi IoT berperan sebagai istilahnya penggantinya human lah, walaupun nggak terlalu kompleks gitu ya. Kalau misalkan di boosting dengan AI mungkin lebih kompleks, tapi secara simpel IoT ini bisa berperan sebagai human yang sederhana. Kayak misal controller. Anggap controller itu adalah otak kita tadi, dia berpikir. Nah, anggaplah sensor, sensor itu sebagai panca indera kita. Jadi sensor menggantikan panca indera kita dalam bentuk device. Karena sensor ini merupakan device yang mendetek dan merespons terhadap perubahan yang ada di environment. Kayak tadi, misal air tadinya dingin, panas, itu kan bisa di-sense oleh sensor. Sama dengan tangan kita, peraba, atau dengan lidah kita, perasa, gitu kan. Nah, ada juga namanya actuator. Actuator adalah pengganti motor kita. Jadi dia akan mengconvert electrical signal atau sinyal elektrik menjadi physical action. Kita ambil contoh ini. Anggaplah ini adalah sensor ya. Emang sensor sih sebenarnya. Ini sensor. Namanya DHT. DHT itu sensor untuk humidity, kelembapan, atau temperatur. Si sensor awalnya oke nih. Kita suhu ruangan oke, ya kan? Kipas gak nyala, lampu nggak nyala, atau LED alarm nggak nyala. Tapi tiba-tiba ada perubahan.
ruangan kita tiba-tiba naik panasnya. Dia nge-sense, dia tahu kalau misalkan ruangan kita panas. Dia kirim ke otak dari device IoT, microcontroller, dia proses. Ada perubahan nih dari sensor, panas dong. Nah, karena panas, dia udah ada logic atau pikiran, kalau panas nyalain kipas. Dia kirim ke fan atau ke kipas ini ya, kipas atas ya, pas di dinding gitu. Nah, kipasnya itu akan bergerak menyesuaikan dengan kepanasan yang diterima oleh sensor. Temperaturnya naik, dia muter. Biar apa? Biar dingin. Nah, dia muter, itu dia bisa ngasih tahu ke otak lagi, ke microcontroller. Eh, saya nyala nih, gitu kan. Kalau misalkan dari user pengen setiap kipas angin itu nyala, nyalakan LED merah gitu, buat menandakan kalau misalkan kipas itu nyala. Bisa aja, dari hasil informasi yang diterima aktuator, dikirim lagi ke aktuator lain, dan hal ini adalah LED merah. Dia nyala, on. Nah, ketika sensor itu mengetahui kalau misalkan suhunya udah turun lagi ke batas normal, dia akan balik lagi. Dia nge-send lagi ke otak, ke microcontroller. Microcontroller ngasih tahu aktuator, suhunya udah normal nih, berhenti. Oke, berhenti. Dia berhenti, ngasih tahu lagi ke microcontroller. Microcontroller ngasih tahu lagi ke aktuator LED. LED-nya mati. Gitu. Nah, in a simple form, IoT seperti itu. Nah, untuk gimana caranya bisa ke consumer ready, itu urusan kalian, kreativitas kalian, mau menggabungkan satu atau lebih sistem IoT, atau satu atau lebih ini ya, sensor atau aktuator bebas banget. Satu microcontroller misal, kalau misalnya kalian bisa ngerakitnya, bisa ngegerakin misal 100 fan gitu. Bisa aja. Dengan satu sensor 100 fan. Kalau misalnya ruangannya gede, misal di hangar pesawat, bisa aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk implementation-nya, mungkin tadi itu lebih ke simple ya, lebih ke home usage atau smart home. Gitu. Nah, gimana caranya kalian bisa membawa ilmu IoT itu ke industri? Kayak contoh di sini ada dua. Ini pernah saya bawa juga di webinar lalu. Jadi yang kiri, yang atas ini kita anggap sebagai komersial IoT. Kalau tadi untuk ke consumer base itu adalah consumer IoT, smart home gitu ya gampangnya. Nah, ini adalah komersial IoT, digunakan untuk sebagai komersial. Ini misalkan kita ingin membuat shipment tracking. Bayangkan kalian kerja di logistik, kalian punya 10 truk logistik. Sebagai bos gitu ya, sebagai pengusaha, pasti kalian pengen tahu dong, truk-truknya itu kemana. Masa tiba-tiba dari 5 kali mereka bergerak gitu, mungkin 5-limanya delay. Dan kalian nggak tahu, nggak visible di kalian. Kenapa bisa delay? Apakah mungkin dia makan siang dulu, berhenti istirahat setiap kerja? Nah, kita bisa gunakan IoT. Kita bisa taruh kamera di situ, misalkan ESP32 Cam, atau kita taruh kamera yang tambahan juga, kita konekin ke microcontroller, di sana ada WiFi, WiFi connect, langsung ke rumah kita misal, atau ke kantor kita. Kita bisa lihat, pakai GPS tracking pun sensornya juga ada. Kita bisa lihat, ini truk pas lagi ngejalanin assignment kemana aja ya. Dari GPS ketahuan. Dari kamera misal, taruh di ngarah ke dudukan kursi gitu ya, ke kursi supir, bisa juga. Jadi possibility-nya banyak gitu. Yang penting bisa tahu cara membuatnya kreatif. Intuisinya harus jalan. Ada problem, kita solve coba pakai IoT, gimana caranya? Coba kita implement. Seperti itu. Ada juga di industrial IoT. Misal di sini, ini namanya industrial IoT. Di mana industrial IoT ini lebih fokus kepada mesin. Mesin-mesin, pabrik-pabrik ya kan? Nah, mungkin device yang digunakan untuk komersial IoT dan juga untuk consumer IoT itu sedikit berbeda dengan industrial IoT. Kalau kita ngomongin pabrik, satu yang kepikiran langsung sama rekan-rekan apa? Panas, terus banyak hentakan atau vibrasi, ya kan? Banyak mesin-mesin besar gitu. Nah, kita juga harus punya microcontroller yang robust. Kita harus punya sensor-sensor yang robust. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin IoT di industrial, itu udah nggak ngomongin microcontroller mungkin ya, ngomonginnya PLC yang lebih robust, lebih rugged gitu. Bisa digunakan untuk connecting ke server, server munculin dashboard untuk melihat pabrik gue oke nggak nih, ya kan? Ada problem nggak nih? Ada kebakaran nggak nih di sektor A, sektor B, sektor C? Itu ketahuan. Basically sama, ya kan?
Kalau misalnya kita simpulin tadi dari awal sampai sekarang, saya ngomong apa? IoT itu cuma sekumpulan device yang berkomunikasi dengan satu sama lain. Gimana caranya bikin fancy atau gimana caranya bisa bikin itu tertarik di mata customer, itu adalah tugas kalian nantinya sebagai IoT engineers. Nah, mungkin apakah IoT itu cuma sampai situ? Apakah IoT itu cuma sampai hardware, cuma sampai coding dan segala macam? Di sini saya pengen coba buka wawasan rekan-rekan semua. Karena ini merupakan salah satu yang saya handle juga. Jadi, imagine seperti ini. Kalian sekarang lagi pada di rumah kan? Lagi pada di rumah atau mungkin lagi di cafe gitu kan? Atau lagi di bareng-bareng gitu di rumah teman atau di mana? Imagine gini, kalian punya pabrik, ya kan? Punya factory. Di dalam pabrik tersebut ada real machine, ada mesin-mesin besar gitu ya. Ada IoT system. Nah, gimana kalau misalkan saya di sini bilang ada possibility kalian bisa kontrol itu semua dari rumah. Di IoT engineer field, khususnya di manufacturing cases, ya, ada yang namanya digital twin. Nah, digital twin ini, imagine gini, kalian punya mesin untuk membuat sebuah cetakan es batu, gitu. Pabriknya ya, dengan proses-proses tertentu. Gitu. Kalian bisa bikin similar to that, ya kan? In real time, yang bisa kalian akses di PC kalian. Mirip dari segi geometri fisikalnya, dari segi drawingnya, dari segi input dan outputnya pun sama. Gitu. Kenapa? Karena terhubung dengan IoT. Sensor yang kita dapatkan, ya, pembacaan sensor yang kita dapatkan dari IoT system, ini dikirimkan ke replika yang kita punya di dalam dunia digital. Gitu. Di sini rekan-rekan pada tahu kan ya, Apple Vision, gitu, Oculus Rift, ya kan, dan segala macamnya itu yang digunakan di kepala, itu kita bisa embed digital twin kita. Jadi gini, saya di rumah, kita bikin pakai Unity atau Unreal Engine gitu ya, untuk kita membuat sebuah replika environment pabrik kita. Di dalamnya ada digital twin namanya. Digital twin merupakan replika. Dari segi physical propertiesnya sama, dari segi input dan output sensornya sama. Ketika kita klik salah satu button atau tombol atau knob ya, atau valve gitu, ketika kita putar tek, yang di sana di pabrik juga keputar. Itu bisa possible ketika kita punya IoT. Kita sudah dari software ya, dari software kita udah buat digital twin-nya. Itu connect ke API atau link ke device yang ada di pabrik. Device di pabrik mendapatkan data tersebut, hasil dari software kita yang muter itu, kirimkan ke IoT device, ke aktuator, aktuator muter ke knob-nya in real time. Alhasil apa? Risk free. Misal teman-teman bikin time space yang berbeda, nggak mau langsung implement ke mesin, bisa aja. Kalian cuma mainin parameternya, mainin tombol-tombolnya, tanpa efek ke factory sana. Ya kan? Main-mainin aja, tek, tek, tek. Cari yang paling oke nih. Udah ketemu oke, baru implementasi ke sana. Risk free, fleksibel. Jadi kita melakukan tuning atau optimisasi proses pabrik kita tanpa kita memiliki risiko kecelakaan kerja atau mungkin waste of money or resource gitu ya. Itu bisa aja kita buat. Ini lagi hype-hype-nya digital twin, VR, AR untuk cases industrial, manufacturing of course, dan beberapa sektor lain gitu ya. Bahkan di distribusi dan logistik pun sedemikian gitu. Kita bisa mapping mana rute yang terbaik gitu ya dengan simulation dan segala macam. Kita bisa menggabungkan. Itu namanya digital twin. Nah, kita sebagai IoT engineer will make that happen. Karena kalau misalkan nggak ada IoT system, nggak bisa. Dia knob, tek, physical systemnya mana? Nggak ada. Nah, itu merupakan opportunity lagi. Jadi nggak cuma kita nyolok-nyolok kabel atau bikin sebuah device yang dijual kemana-mana, tapi kita bisa membuat revolutionary idea seperti ini. Gitu. Mungkin teman-teman bisa coba untuk baca research paper-nya yang memang saat ini udah banyak banget case-case-nya. Dari perusahaan-perusahaan ternama mereka udah melakukan hal ini. Mereka nggak mau risk mengimplementasikan optimization ke dalam suatu proses manufacturing mereka langsung ke tempatnya gitu. Karena riskan. Nah, dengan ini IoT engineer bisa berperan shining gitu ya, men-tackle investment yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar dan hopefully bisa men-tackle um,
solusi yang baik dengan ini. There are limitless possibilities. Ini saya ngambil dari Medium ya, digital representation, digital twin menggunakan Microsoft Stack. Ya, for your information, di Microsoft tuh ada Azure Digital Twin. Nah, itu teman-teman bisa baca ya. Di sini bukan promosi, tapi Azure dan beberapa ini lain ya, bukan sponsor, application-application lain itu banyak banget yang ngebahas tentang digital twin dan lagi shifting ke situ. Vendor-vendor juga. Nah, jadi ini Industrial IoT, OT System atau Operational Technology, SCADA, DCS PLC, IT System, ERP, CAD Engineering. Ini akan dimasukkan ke dalam digital twin yang tadi, yang mirip dengan physical twin yang misal kalian punya apa, dibikin digital seperti ini, dia nerima data, dia ngirim komen, dan bisa ke reflect gitu ya. Interaction-nya untuk bisnis prosesnya juga banyak, dan untuk presentation-nya bisa banyak, bisa dashboard aja gitu. Mungkin SCADA udah bisa ya pakai dashboard ya, langsung klik-klik, kita bikin skema yang sama, tinggal klik-klik-klik-klik, muncul gitu hasil-hasilnya gitu, pakai HMI atau Human Machine Interface. Atau pakai AR atau VR yang tadi sudah sempat dimention gitu ya, atau pakai 3D visualization, kita pakai laptop 3D visualization udah oke. Dan mungkin bisa kita implement juga AI dan machine learning tanpa harus kita pencet-pencet misal. Kita cuma bisa liatin dia uh, button-buttonnya berubah-berubah gitu. Atau knop-knopnya berubah-berubah. Itu bisa juga. Anything is possible. There are limitless possibilities di IoT karena scope-nya akan terus berkembang. Sayang kalau misalnya kalian nggak bisa tackle itu. Nah, gimana caranya kalian bisa memulai journey kalian atau perjalanan kalian di IoT? Yang pasti ada tiga yang di sini saya coba lakuin pada saat kuliah dulu dan juga sampai sekarang masih belajar juga karena banyak banget yang saya tidak pelajari gitu ya, masih banyak yang perlu saya pelajari dan perlu kita explore gitu. Yang pastinya adalah proficiency di programming language atau coding. Karena kita mesti ngoding. Walaupun kita mainin hardware gitu, tapi kan hardware kita harus coba untuk memerintahkan dia. Ketika A, jawabannya apa? Ketika B, jawabannya apa? Ketika C, ngapain gitu. Nah, kita apa istilahnya? Berbicara dengan mesin tersebut, kita embed otaknya mereka itu dengan programming language. Yang paling common itu sekarang adalah JavaScript ya, udah pasti tahu lah ya JavaScript itu apa. Python atau compiler based language tercinta kita C++. Bebas, kalian mau pelajari mulai dari mana. Kalau mau gampang, Python. Kalau mau lebih dasar atau fundamental, C++. Atau kalau misalnya yang lebih broad teknologinya, bisa pakai ke web juga, bisa pakai ke application juga, JavaScript. Banyak banget framework-frameworknya. Atau kalau misalkan kalian suka statistik atau data dan segala macam, Python is a good way to start. Selain dia gampang sintaks-sintaksnya, dia juga bisa ke arah statistik dan memang banyak library yang support untuk hal itu. Nah, selain itu, karena kita bermain dengan hardware, rekan-rekan juga harus bisa understanding IoT hardware. Kayak tadi, berapa banyak kalian yang tahu apa nama microcontroller tadi yang saya coba tampilkan? Bisa komen nama microcontrollernya apa? Oke, Ramzi, USB32. Ada lagi? ESP8266, oke, Arduino, oke. Oke, jadi tadi itu ESP32. ESP32, ESP8266, Arduino itu sama-sama microcontroller. Tapi mereka itu punya istilahnya perbedaan sedikit-sedikit ya untuk specification-nya. Nah, jadi di ESP itu singkatan dari Espressif. Espressif itu adalah brand yang mereka itu istilahnya membuat lah ESP32 itu dan dibuat sebagai open source dan juga Arduino seperti itu. Jadi banyak banget yang rekan-rekan temuin ya. Ini dari mana tiba-tiba jualan Arduino dan segala macam karena mereka open source jadi mereka kasih skematik ya siapa aja bisa bikin gitu. Nah ini ada tiga logo yang mungkin digunakan di IoT ya perduniaan IoT untuk dasar gitu ya. Yang paling kiri ada yang tahu nih logo apa? Raspi, oke. Tuh, ini Raspberry ya, Raspberry Pi, ada Raspberry Pi 4, 3, 8 GB, 16 GB, variannya banyak banget. Bisa digunain. Dia ada GUI-nya,
ada OS-nya sendiri, beda sama ESP32 sama Arduino ya. Mereka nggak ada GUI-nya. Ini ada visual atau video output-nya. Jadi lebih robust kalau misalkan kalian pengen bikin project-project yang agak kompleks gitu, pengen coba pakai computer vision misal, image detection, object detection, image captioning, itu bisa pakai Raspberry. Ada juga yang mirip Raspberry Pi, itu NVIDIA punya. NVIDIA Jetson namanya. NVIDIA Jetson itu juga khusus untuk AI ya kan, untuk AI NVIDIA Jetson memang dia punya GPU embed-nya, jadi processing-nya bisa paralel, jadi lebih cepat kalau misalkan collision detection dan segala macam gitu. Untuk vehicle routing atau mungkin untuk warehouse itu cukup oke. Ada juga kalau Arduino punya namanya Arduino Nicla. Arduino Nicla itu untuk vision, sama juga sama NVIDIA Jetson. Tapi saranku mungkin NVIDIA Jetson worth untuk dieksplor kalau misalnya kalian pengen IoT dan AI. Nah, yang tengah, ada yang tahu MQTT itu apa? Pernah dengar? PubSub, oke. MQTT Communication, oke. Protokol, oke. Broker, betul. Jadi dia broker protokol yang memang untuk komunikasi antar device atau antar device ke software itu bisa juga. Bentuknya publisher dan subscription. Yang paling kanan, ada yang tahu? Bang apa nih? Mungkin asing ya. Kalian mungkin yang paling kanan sering make barangnya untuk teman-teman yang udah expose sama IoT, cuma nggak tahu ini namanya apa. Ini namanya Adafruit. Adafruit itu salah satu provider untuk atau produsen yang bisa dibilang ya brand ya pokoknya. Brand untuk sensor-sensor. Banyak banget sensor-sensor kalian yang tanpa kalian sadarin itu dari Adafruit. Jadi kayak library-nya kalau misalnya kalian cek itu namanya dari Adafruit dan segala macam. Bisa kalian cek di Google. Ini logo. Nah, terus tadi kan dalam pipeline itu ada data processing, ada data transferring dan segala macam. Kita harus bisa manage data juga. Percuma datanya banyak, kalian punya IoT device segala macam, komunikasi lancar segala macam, tapi nggak bisa ngolah datanya percuma. Jadi ada tools untuk data management dan analytics. Data itu yang berguna ketika data itu sudah sehat atau senang gitu ya. Bisa dibilang data senang. Data senang tuh data yang udah dibersihin, ya kan, udah dimandiin, dibersihin sama kalian, terus juga disorting, diagregat dan segala macam sehingga pas nyampe ke user, user tinggal make dapat insight dari data tersebut. Karena kalau misalnya data kalian sampah, garbage in, garbage out. Data kalian sampah masuk langsung dikasih ke user, outputnya juga nggak jelas gitu, sampah juga ujung-ujungnya. Jadi data manajemen itu harus bisa diolah dulu ya data-datanya. Data governance-nya, naruh data di mana harus ingat, harus bersih, harus rapi, archiving harus bersih, bagus dan tertata gitu. Nah, ada tools-toolsnya misal di sini yang paling open source ya, itu adalah ThinkSpot. ThinkSpot itu merupakan data transferring atau platform ya untuk menerima data dan mengolah data yang open source. Kalian bisa search di Google, dia bisa connect ke device, bikin dashboard, simple, very easy, free of no charge. Ada juga yang bayarnya untuk plusnya. Tapi fundamentally, basicnya dia free. Dia bisa langsung ke on-premise kalian install di server atau di laptop kalian itu bisa. Itu ThinkSpot. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang ikut kemarin waktu webinar yang pertama di IoT, ada Blink. Blink mirip-mirip sama ThinkSpot. Bisa digunain juga, terbatas. Saya kurang tahu kalau misalkan Blink itu apakah open source atau enggak. Tapi yang pasti ThinkSpot itu open source. Nah, selain itu, gambar gajah ini pasti ada yang tahu. Apa ini? PostgreSQL, betul. Salah satu open source database ya. PGAdmin, oke. Nah, jadi data itu kayak misal ThinkSpot ya. ThinkSpot itu kan memanage connectivity dari device gitu ya. Device mana nih dikoneksiin ke ThinkSpot. ThinkSpot itu pasti nyimpen kan, nyimpen ke dalam sebuah wadah gitu. Nah, wadahnya itu kalau misalnya biasa di ThinkSpot itu bisa banyak, dia bisa milih, bisa pakai Cassandra, bisa pakai MySQL, bisa pakai MariaDB, bisa pakai Postgre. Tapi Postgre ini yang paling sering digunakan karena memang dia open source dan juga udah enterprise grade. Dan juga untuk kita mempelajari ini, kenapa kita harus coba start ya? Karena opportunity cukup tinggi. Jadi kita demand untuk skilled IoT engineers itu cukup tinggi dan juga itu salah satu job position yang dicari di tech sector di Indonesia dengan base salary 7 million to 10 million. CNBC 2021 dan juga Tempo 2023. Nah, mungkin berita-berita yang lain
rekan-rekan bisa coba cari tahu sendiri gitu ya di Google. Tapi ini data yang cukup oke menurutku untuk jadi alasan kalian ya. Dan juga banyak banget tools-tools dari IoT ini. Ini kalau misalnya kalian bisa sebutin satu-satu, good, kalian udah ready jadi IoT engineer ya. Jadi field IoT ini terus evolve, butuh dedikasi, butuh learning continuous, dan adaptasi. Memang karena banyaknya perkembangan tools-tools ini yang bisa digunakan untuk IoT, nanti kita bisa discuss, mungkin ada teman-teman yang cari use case-nya atau yang masih belum paham ini tools-tools apa gitu, nanti coba ditanya aja. Itu ngebuat career path ini challenging. Kayak digital twin, VR, AR, dan who knows apalagi yang bakal keluar, itu ngebuat kita challenging. Dan itu akan juga rewarding ketika kita bisa. Dan stimulating secara intelektual. Kayak, wah gue bisa bikin ini. Wah gue bisa dapat duit ngejual ini. Walaupun ya susah, tapi mendingan kita coba daripada kita nggak coba sama sekali. Kalau misalnya kalian nggak mulai sekarang, kalian mulai pas lagi hype-hype tinggi-tingginya di tahun 2030, itu kalian mulai dari zero experience di sekitaran environment yang sudah paham IoT. Tapi kalau misalnya kalian mulai sekarang, at least kalian udah punya experience 2030 dikurang 2024, sekitar 6 tahun. Walaupun nggak apa-apa, progresnya dikit-dikit-dikit. Lebih baik mulai sekarang daripada, udah terlambat, udah oke banget nih IoT. Kalau misalnya berpikiran kayak gitu terus, tiba-tiba 2030, nggak jadi belajar IoT. Mending mulai sekarang, walaupun dikit-dikit. Ada compounding effect. Semakin sedikit, yang penting konsisten, nanti juga ujung-ujungnya bakal banyak. Dan lebih oke daripada rekan-rekan yang tidak mulai sama sekali dan baru mulai di 2030 nanti. Seperti itu. Jadi, apalagi yang kalian tunggu gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan ada materi yang masih kurang jelas tadi bisa ditanya, atau kalau misalkan mau nanya di luar dari webinar ini, oke banget. Saya open untuk collaboration dan juga discussion untuk tugas kuliah atau nanya-nanya, konsultasi dan segala macam. Bisa cari di LinkedIn, Miftahul Tirta Irawan, atau cari di Google, atau bisa email ke miftahul.tirta@gmail.com. Mungkin kita lanjut ke salah satu showcase ya, showcase yang saya punya. Ini kita coba untuk, nah saya ganti share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi di sini ada walkway namanya. Kalau misalkan teman-teman familiar ya, memang ini waktu kuliah juga sering banget pakai ini namanya walkway. Itu untuk kita coba prototyping. Jadi gini, kalian coba akses walkway.com. Bisa langsung ke rekan-rekan kalau misalkan penasaran. Jadi walkway.com, nah ini bisa sign in langsung sini, ya kan? Nah, terus bisa coba, mungkin kalau misalnya mau baca-baca juga nggak apa-apa, ini open source, bisa pakai VS Code untuk CI/CD, untuk JetBrains, ya kan? Bisa pakai Rust atau MicroPython. Nah, ini tuh sebuah simulator atau emulator untuk microcontroller dan juga IoT. Ada ESP32 yang tadi ya, ada Arduino, ada Uno, Mega, Nano, ada STM32, ada Raspberry Pi, Pico. Nah, ini kita bisa buat untuk prototyping. Nah, daripada rekan-rekan belajar dari scratch gitu ya, kalau misalkan mau bikin sesuatu, bisa lihat reference dari sini, daripada bingung. Ini saya coba contoh ambil yang Arduino Calculator. Ini dari community, karena di open source, ada community collaboration, contribution yang bisa digunakan. Ini dibuat oleh Urishek di tahun 2020. Nah, jadi kalau misalkan kita ngoding hardware gitu ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa aja komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada apa nih? LCD ya. Di sini ada apa? Keypad. Di sini ada Arduino Uno nih, yang isinya kabel-kabel. Ini ada resistor. Nah, eh, kita bisa coba cari tahu apa maksud atau apa manual dari device-device ini di sini. Sebelum kita beli misalnya, takutnya meleduk kan sayang juga. LCD harganya berapa? Mungkin bisa nyampe 100.000, atau Arduino Uno aja yang satu paket tuh udah 300-200 ribu mungkin. Sayang banget ya kan. Mending kita prototyping di sini dulu. Kita bisa cek di manual booknya atau data sheets ya. Misalnya nih, Walkway LCD 1602 reference.
Dia kasih tahu number pin Arduino IO yang dibutuhkan. Nah, terus ada I2C-nya. Kalau bisa pakai I2C, ini standar yang langsung colok-colok kabel, atau pakai communication I2C, ada SCL, ada SDA, data dan juga clock ya, serial. Terus ada backlight control bisa juga untuk pakai optional atau yes. Nah, library-nya untuk yang standar pakai library Liquid Crystal atau I2C yang khusus I2C. Nah, ada configuration juga namanya, ada SDA untuk SCL kalau bisa pakai I2C, ada ground, ada VCC. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, rekan-rekan. Masukin ground ke VCC atau VCC ke ground, itu bisa panas, ataupun bisa ngerusak sensor ataupun microcontroller kalian. Jadi pastiin ground ke ground, VCC ke VCC. Kalau misalnya kalian pakai device yang asli. Kalau misalnya di sini mau nggak apa-apa, paling nggak jalan aja. Ini juga keypadnya juga bisa kita cek, nama-namanya, example pinnya, dan juga ada kode-kodenya. Kalau misalnya kalian pengen langsung coba gitu ya, dari example keypadnya. Nah, yang pasti kalau misalnya kita coding pakai C++ ini ya, juga pakai MicroPython, itu kita define dulu library-nya. Ada Liquid Crystal untuk LCD-nya, ada keypad untuk keypad-nya, ada servo untuk servo. Ini nggak digunain sih sebenarnya. Nah, di library kita juga bisa cek di sini. Misal servo, sorry, yang kepake aja deh. Misal Liquid Crystal untuk LCD. Kita bisa cek nih, ini library Arduino, ya kan, ada versi-versinya, kalian bisa download. Karena ini open source, dia ada GitHub-nya, kalian bisa cek ya di GitHub ini. Nah, ini bisa kalian baca-baca kalau misalnya kalian gabut gitu ya, baca-baca detail itu. Nah, ini langsung kita coba jalankan. Dia akan ke compile dulu, karena kan C++ itu dia compiler ya, compiler base. Jadi dia akan compile, terus baru terjalan. Kalau misalkan di device aslinya, itu dia akan upload ke dalam si Arduino ini. Jadi di compile, terus ke upload, kesimpan di dalam memori ini. Nah, di sini ada setup-setup, kayak misal pin-pinnya juga harus bisa di-define dulu ya. Ini pin 12, 11, dan segala macamnya. Terus ini pin untuk keypadnya, untuk row dan kolomnya seperti ini. Ini untuk apa? Posisi dari keypadnya di initialize, ini bisa dibaca lewat library-library. Jadi sebenarnya apa sih itu library? Jadi library itu dia punya predefined function, yang dimana function itu mesti kita panggil. Daripada kita bikin function-function itu dari scratch gitu ya, misalnya kita nggak pakai library, kita bikin functionnya untuk membaca liquid crystal gitu, kan capek. Nah, kita berterima kasih kepada komunitas yang udah bikin library tersebut, kita tinggal panggil. Kita tinggal belajarin function apa ya yang perlu kita panggil ketika kita pengen A gitu kan, misal. Nah, misal kita pengen memulai pembacaan liquid crystal atau initialize, kita tinggal panggil function ini. Kita tinggal panggil function ini gitu kan. Kita nggak perlu bikin ini, udah ada orang yang bikin ya kan. Kalau misalnya kalian pengen jadi kontributor, kalian bisa upgrade ya, update code ini mungkin, atau bikin yang baru mungkin, kalian bikin device baru mungkin, it's okay, it's possible. Nah, itu adalah keenakan ya, bukan keenakan ya, privilege dari IoT engineer, komunitasnya jalan. Jadi kalian minta bantuin siapa, karena banyak yang open source, banyak juga yang ngasih jawaban. Dan kalian juga harus bisa berkontribusi ya. Kalau misalnya kalian udah paham gitu atau mahir di dalam IoT. Nah, terus kalau misalkan kita code microcontroller ini, itu pasti ada dua function utamanya. Ada void setup. Void setup ini yang dijalankan sekali ketika program berjalan. Ada void loop. Void loop ini akan looping setiap tergantung sih, kalau misalnya kalian pengen ada delay gitu ya, 1 detik, dia akan 1 detik jalanin lagi, 1 detik jalanin lagi, atau kalau misalkan di sini nggak ada delay, langsung aja gitu. Nah, terus function-function lain ini yang menggambarkan proses-proses tertentu. Misal ini, function void process input. Proses input ini dia mau proses input yang kita kasih dari numpad ini, keypad ini, gitu. Dia ada case statement, misal kita mau plus, minus, kali gitu, atau produk ya, bintang, times, atau division, slash, atau sama dengan gitu. Nah, ini di define seperti ini. Nah, terus kita pengen coba untuk misal kita put 12 gitu ya. Nah, ini kan 12 ini
didapat dari mana? Dari key mapping ini. Ketika kita klik satu di sini, dia udah nge-scan. Kalau misalnya dia ada satu input, terus dia nge-scan lagi ada dua atau tiga, gitu kan. Nah, kita coba pengen ngeproses kalau misalkan dia ditambah tiga, dua, satu. Dia akan ngeproses dan akan ngekalkulate kayak ini. Ketika kita katakanlah kita sudah selesai nih, kita pengen tambah ya, equal to 44,00 desimal. Nah, proses ini muncul karena ada operation di sini. Dia akan nge-calculate dari operation left dan juga right, dia akan ditambah, kurang, dikali, ataupun dibagi. Ada variabel-variabel lain yang mungkin kalian bisa cek, dan ini dia bisa juga memunculkan hasil, itu karena kita define juga di LCD-nya. Kalau misalnya LCD-nya kita define, dia nggak bakal muncul apa-apa. Splash screen-nya juga bisa kita ganti. Misal kita ganti jadi expert. Nah, ini LCD print. Dia ngambil dari library LCD yang bisa ngeprint, ya kan? Dia mau ngasih string message. Kalau misalkan kita di start gitu. Expert demo tadi, lihat ya splash screen. Nah, jadi gitu. Limitless possibility. Kalian tahu apa yang pengen kalian colokin ke dalam microcontroller atau ke controller kalian, entah itu pakai Arduino, ESP32, entah itu pakai Rust, pakai Python atau MicroPython atau pakai C++, atau pakai segala macam gitu ya. Pakai PLC pun segala macam di pabrik kalian itu bebas. Yang penting kalian bisa tahu gimana caranya memunculkan value dari device yang kalian buat dan juga data yang kalian ambil. Jangan sampai kalian membuat garbage, datanya juga garbage, terus output juga garbage. Take time untuk kita bikin POC atau proof of concept, untuk kita research, takes time. Ketahuin market itu butuh apa, ketahuin kalian punya apa, value apa yang kalian bisa kasih, dan segala macam. Ya hopefully kalian bisa berguna produknya gitu. Dan hopefully kalian bisa menjadi IoT engineer ya, yang sangat baik di bidang kalian. Dan bisa membawa nama Indonesia lebih baik. Kalau misalnya kalian bisa berkontribusi ke komunitas IoT, dan ya itu, kalian harus bisa belajar dengan rajin. Jangan sampai kalian ngerasa IoT-nya udah susah, IoT-nya udah ketinggalan, kalian malah gak mau belajar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Yang penting konsisten, yang penting kalian mau belajar. Urusan nanti kalian beli alat terus alatnya meleduk gitu ya, bodo amat gitu kan. Alat meleduk bisa dibeli lagi gitu. Dan itu part of learning. Kalian tahu, kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu, alatnya bisa meleduk. Next time, jangan sampai meleduk lagi gitu. Itu bisa jadi cerita. Banyak mungkin orang yang nggak ngerasain kesalahan yang kalian punya. Kalian sharing di GitHub misal, ya kan? Oh, orang-orang suka nih sama saran dari kalian. Walaupun itu muncul dari kegagalan. Ya gitu. Jadi untuk seorang IoT engineer harus berani salah, harus berani gagal, harus berani nggak sesuai sama rencana. Ya karena kembali lagi, dari setiap kegagalan, ketidaksesuaian itu, di situ ada pembelajaran. Nah, sebagai engineer harus berani menerima kesalahan itu dan belajar dari kesalahan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan banyak nih pertanyaan kayak, baru tahu Docker bisa dipakai di IoT, Node.js itu bisa bikin web statis dan segala macam. Nah, coba tanya di Menti tadi ya, habis sesi ini. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, boleh nanti dikoreksi di sesi selanjutnya atau ada pertanyaan, gas kita diskusi malam ini. Terima kasih semua. Oke, Kak Tirta, thank you ya Kak buat materinya. Tadi aku sambil kakak jelasin langsung searching nih bentuk dari apa sih tadi kalau nggak salah ada yang komen tuh SP32 itu apa, aku searching oh ternyata bentuknya kayak gitu, terus Arduino oh bentuknya ternyata kayak gitu. Jadi uh, hal yang baru ya dan ternyata menarik untuk mempelajari tentang IoT dan lain sebagainya. Oke Kak Tirta mungkin terima kasih, bisa istirahat dulu ya sambil menunggu sesi selanjutnya menjawab. Nah namun sebelum itu buat teman-teman kita bakalan satu sesi menarik lagi nih teman-teman. Jadi kita bakal ngundang alumni dari IoT atau orang yang udah expert di bidang IoT, yang udah pernah belajar IoT bareng expert, bakalan sharing sama teman-teman semua gimana sih
dunia IoT yang sebenarnya selain disampaikan oleh Kak Tirta tadi ya. Mungkin di sini aku bisa langsung mulai aja sesi sharing session bersama alumni Intensive Bootcamp IoT. Mungkin bisa langsung on cam aja nih buat kakaknya. Oh ya, udah on cam. Oke, bentar Kak, aku cek dulu. Oke, halo Kak Ya, Torik ya, halo. aku manggilnya apa nih? Kak Torik apa? Bisa panggil Arik aja sih. Oh, halo Kak Arik. Salam Iya, kenal ya Kak. ya Oke, salam kenal mungkin kembali. di sini buat teman-teman semua kenalin ada Kak Arik yang bakal ngasih sesi sharingnya. Belajar bootcamp IoT bareng expert. Mungkin bisa langsung diceritain aja gitu Kak, gimana sih keseruan belajar IoT bareng expert dan gimana setelah memasuki dunia kerja di bidang IoT. Silahkan Kak Arik. Iya, saya izin share screen sekalian sekalian ya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, sudah Kak. Di slideshow saja. Iya, ini jadi kebetulan final project saya waktu ngikutin bootcamp ya. Jadi membuat sistem monitoring electricity yang diimplementasikan di tempat saya bekerja sekarang. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Saya bisa dipanggil Arik. Saat ini saya bekerja di sebuah ISP bernama Padi Technology. Saat ini saya sebagai IoT engineer juga. Seperti itu. Jika ingin kenal lebih lanjut bisa follow LinkedIn saya. Itu ada barcode-nya, boleh di ini. Ya, sebelumnya eh, kenapa sih saya ikut bootcamp di IDE Expert? Ya, pertama sebuah teknologi ini kan harus apa ya? Selalu up to date ya. Jadi kalau kita hanya stuck di situ aja dan tidak berkembang, kita akan ketinggalan zaman. Jadi sangat penting sih untuk belajar belajar untuk mengenal teknologi eh, next to do-nya. Nah, salah satunya kita juga bisa ikut bootcamp yang diadain di IDE Expert seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu membuat sebuah final project ya. Jadi membuat dari nol, dari alatnya, dari sistemnya, dari aplikasinya, yang seperti Mas Tirta sampaikan tadi ya, di mana saya membuat controllernya, membuat networknya, dan membuat servernya, seperti itu. Di mana server ini saya kebetulan menggunakan VM, virtual machine. Jadi sebuah rack server gede itu terdiri dari beberapa VM ya, seperti MQTT, terus ada juga application dan juga processingnya. Nah, jadi alatnya seperti ini. Jadi alatnya waktu itu saya membuat em, monitoring listrik di tempat saya bekerja, di mana tempat saya bekerja ini sangat signifikan tentang kelistrikan. Jadi harus selalu terpantau ya, di mana dengan adanya alat ini kita bisa memantau dari jarak jauh seperti itu. Kita bisa tahu juga keadaan listrik saat itu juga, apakah terjadi pemadaman atau tidak. Untuk alatnya seperti ini, sama saya juga tadi menggunakan SP32, terus ada beberapa sensor juga, PCM16, ini sensor electricity-nya, di mana untuk protokolnya di sini saya menggunakan Modbus, lalu ada beberapa relay juga untuk sebagai kontrol output. Ah, Untuk aplikasinya nanti seperti ini, di sini saya menggunakan Grafana, ini real time saat ini juga sedang berjalan, di mana saya sekarang posisi di Surabaya, saya juga bisa mantau di Jakarta juga, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Oke, dari teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya juga nih di kolom chat Zoom sama Kak Iya, Arik yang udah belajar langsung nih tentang IoT dan sekarang kerja di bidang IoT ini. betul. Oke, Iya, Grafana gratis atau tidak? Grafana ini gratis ya.
Jadi sifatnya open source, kita bisa customize si layoutnya seperti apa. Kita bisa ubah-ubah grafik atau seperti chart gauge gini, itu bisa banget seperti itu. Dulu sebelumnya saya final project juga pernah buat di Node-RED juga. Ya ini Node-RED ini sebuah application juga dan sebagai integrator antara alat ke sistem seperti itu. Nah, untuk protokolnya di sini saya menggunakan MQTT. Nah, di ID Sport juga nanti juga menjelaskan cara bagaimana si ESP32 ini mengirimkan data ke dashboard menggunakan MQTT protokol. Untuk yang ini IoT-nya hanya memonitoring kelistrikan aja sih. Bahkan bisa memberikan sebuah alert ya dengan terhubung dengan API Telegram. Ya, untuk menghubungkan ke sistem ini saya menggunakan MQTT protokol tadi itu ya. Kak siapa ini? Kak Vicky Rizky ya. Mungkin Oke, ada. buat teman-teman lagi ada live station ya bareng alumni karena kebetulan ini sesi pertama Kak. Biasanya belum pernah dilakukan. Ini pertama kalinya expert ngasih langsung nih testimoni atau gimana sih secara real life belajar IoT bareng expert. Oh, oke. Ya. Jadi waktu itu saya belajar kalau tidak salah 8 kali session ya, di mana dilakukan setiap hari, saya lupa antara hari Rabu atau Jumat, itu live ya, Zoom ya. Kita juga bisa bertanya dengan mentor-mentornya, konsultasi juga, bahkan saya juga konsultasi dengan problem pekerjaan saya. Sampai saat ini pun juga masih suka komunikasi dengan mentor saya sih. Ya, seperti itu. Oke Kak Arik, ada yang mau disampaikan lagi nih Kak? Mungkin uh, dari mana sih Kakak tahu misalnya kenapa mau ikut bootcamp IoT atau dari mana sih tahu bootcamp IoT ini? Ya, bootcamp IoT pertama itu saya berawal tidak sengaja ya search dari IG sih sebenarnya. Terus ternyata ada satu bootcamp IoT di mana saya juga pengen tahu sih, ingin tukar knowledge lah. eh, di luar sana tuh seperti apa IoT-nya. Apa apa pengalaman saya dengan pengalaman yang dengan mentor-mentor di sana. Seperti itu. Untuk background sendiri Kak, Arik sebelumnya emang kuliah di bidang apa ya? IT Ya, atau lain sebagainya apa jadi gimana nih? saya sebenarnya ini basicnya adalah sebuah orang networking ya, jaringan ya. Jadi tidak ada elektronikal sama sekali. Waktu itu saya SMK TKJ. Nah, pada saat kuliah saya mengambil jurusan robotika. Tapi di situ belum ada IoT-nya, hanya sebuah sistem kontrol biasa aja. Seperti itu. Oke Kak Arik. Tadi Kak Arik sempat mention kalau ada 8 kali pertemuan nih selama belajar IoT bareng expert. Mm, Itu eh, kesulitan nggak sih Kak waktu nyerna materi dari IoT? Karena kan tadi Kakak bilang waktu itu belum ada IoT, terus akhirnya belajar IoT itu ada iya. kesulitan nggak? Dan gimana sih cara mengatasi kesulitan tersebut? Ya, jadi dari mentor itu mengajarkan sangat basic, bahkan mengajarkan dengan tidak menggunakan bahasa teknis ya. Dalam arti eh, agar yang tidak memahami atau tidak memahami pemrograman sama sekali, itu dapat memahami fungsi-fungsinya seperti itu. Kak, ini ada dari Kak Arif Hidayat. Untuk yang bekerja di bidang elektrik berarti sangat membantu banget dong. Gimana Ya, tuh Kak? sangat membantu banget. Jadi kita tidak perlu memanggil engineer untuk mengecek ke panel room ya. Jadi dengan web base atau mungkin dari mobile kita bisa ngecek sih secara real time. Bahkan bisa memberikan sebuah notification atau alert, bisa terhubung ke Telegram, menggunakan API atau email atau WhatsApp juga bisa seperti itu. Oke Kak. Mungkin ini setelah Kakak belajar IoT mungkin bisa di-rap. Ya sebenarnya mungkin terdengar lebay dan lain sebagainya. Bisa di-rap nggak gimana sih rasanya Kak setelah sebelum dan sesudah belajar IoT bareng expert dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari Kakak dan di dunia kerja?
Iya, jadi banyak banyak hal yang saya tahu ya sebelum saya tahu ketika mengikuti bootcamp di ide Expert ya, dengan sharing dengan mentor-mentor yang lebih berpengalaman. Saya juga sebagai IT engineering ini di sini baru kurang lebih 2-3 tahun ini, jadi sangat banyak pengalaman sih dengan mentor-mentor saya seperti itu. Oke, Kak Arik, mungkin mau ada yang disampaikan terakhir Kak, closing statement sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin ya, jadi apapun yang kita lakukan, apa ya istilahnya, kita harus lakukan. Jadi jangan 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 pernah malas-malasan seperti itu. Jadi kita harus mencoba dan mencoba jika ingin bisa. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman sesi live session bareng Kak Arik yang udah nyampein nih gimana sih keseruan belajar IoT, dan ini ada beberapa pertanyaan mau dijawab lagi apa gimana nih Kak, ada 2-3 pertanyaan terakhir ini sebelum kita next ke sesi selanjutnya. Oke, boleh beberapa mungkin yang bisa saya jawab ya. Apa nih dari Kak Mutiara? Kak bekerja di bidang elektrik apa? Program ada apa nih? Mungkin maksudnya ada program pelatihan kayak Kak gitu Kak ya. Oh iya, ada ada pastinya. Saya juga mengikuti K3 sertifikasi eh, teknik elektrikal juga ya, seperti itu. Jadi Oke. Mungkin Kak Arik bisa itu Kak sharing media sosialnya Kak Arik nih, mungkin teman-teman dari menyebut Kemi Expert nanti mau nanya-nanya atau mungkin tertarik pengen ngulik IoT bareng Kak Arik, mungkin bisa ya, di-sharing lagi Kak. ya, Buat kebetulan saya juga punya GitHub. Di sini saya open ya. Jadi teman-teman jika mungkin ada tugas akhirnya yang sama atau lagi ada project yang sama, boleh boleh pakai, boleh modifikasi, boleh sharing juga seperti itu. Ini nama GitHub saya. Nanti kelihatan ya, bisa di screenshot. Terus ada LinkedIn juga, mungkin bisa dikunjungin di sini. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Arik, thank you ya Kak untuk sesi singkatnya pada malam hari ini, sangat memberikan gambaran dan pandangan nih buat teman-teman bisa join belajar IoT bareng Kak Arik tadi. Oke, Iya, thank you Kak. Kak Arik, Thank dan you, sampai Kak. jumpa. Iya, thank you. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung next move aja nih setelah dikasih insight dari Kak Arif. Ada info menarik juga nih dari expert.id yang bakal disampaikan oleh Kak Tami. Halo Kak Tami, apakah sudah ada di room saat ini? Halo Kak Zara, Halo Kak Tami, apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, bisa langsung aja ya kita lanjut ke sesi bersama Kak Tami. Oke Kak Tami, silakan. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Oke, ini masih banyak peserta juga ya yang hadir malam hari ini, udah 400 peserta ya, Alhamdulillah. Nah ini yuk, malam Kak. Oke, nah ini sebelumnya saya mau kenalan dulu ya teman-teman. Sebenarnya kita udah kenalan ya dari tadi pagi ya, yang mungkin udah greeting teman-teman di grup yang dari tadi kita whatsappan bareng-bareng ya. Terus terima kasih banyak buat teman-teman yang malam hari ini masih vote ya untuk survei bareng-bareng cek ombak teman-teman ini dari mana aja gitu, dan memang ternyata banyak juga yang dari mahasiswa terus fresh graduate, tadi juga ada yang komen-komen masih SMK juga, tadi belum di list juga ya teman-teman. Terus juga di sini juga cukup menarik ya dari teman-teman ini, motivasinya untuk gabung di mini bootcamp ini juga macam-macam kayak gitu. Ada juga yang pengen upgrade skill baru, ada yang pengen untuk tugas kampusnya kayak gitu ya. Bahkan juga tadi udah banyak yang udah pernah ikut mini bootcamp kita ya kayak gitu. Terus juga yang pertama kali join, mungkin malam ini kayak spesial banget ya karena tadi Kak Tirta juga jelasinnya benar-benar dari basic yang benar-benar kayak banyak banget yang respon juga sangat senang banget ya karena ilmunya super daging seperti janjinya tadi pagi ya, bakalan malam hari ini ilmunya akan super daging banget. Plus juga tadi ada Kak Arik gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih bingung nih kok Kak Arik tiba-tiba presentasi project ya, terus ada bootcamp kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah tadi udah dijelasin juga ya kalau
seperti ini yang udah follow Instagramnya kita gitu ya, kita selalu update feed-feed baru, informasi-informasi gitu. Apalagi yang pengen belajar IoT tadi juga saya cek banyak juga yang butuh pelatihan IoT, ada juga yang tadi juga ada yang banyak vote itu sebenarnya banyak yang belum tahu tentang IoT. Nah ini boleh dikomen dong teman-teman setelah ikuti sesi dari jam 7:30 ini kira-kira teman-teman nambah ilmu nggak nih untuk gambarannya tentang dunia IoT ini? Nambah banget. Oke, cukup menambah ya. Jadi udah ada gambaran ya. Tadi juga Kak Tirta njelasin banget nih profilnya Kak Tirta, terus gimana sih prospeknya IoT ke depannya ya, apalagi di swasta, terus di ke depannya itu prospek bekerja yang cukup menarik, apalagi Kak Arik tadi juga yang sempat kayak bisa dihitung kayak Swiss Karir juga ya gitu ya, terus tiba-tiba punya project, pekerjaannya sangat terbantu dengan IoT ini gitu, dari yang di Jakarta sama yang di Surabaya kayak gitu. Bahkan nanti aku juga mau nambahin informasi nih buat teman-teman semua tentang IoT ini, karena juga peserta malam hari ini juga banyak banget yang dari mahasiswa atau fresh graduate juga ya, SMK pun juga masih bisa banget ya teman-teman, karena IoT ini ke depannya akan sangat dibutuhkan kayak gitu. Ini pastinya akan mempermudah teman-teman, pekerjaan teman-teman, bahkan ini skill yang akan dibutuhkan juga ke depannya kayak gitu. Alhamdulillah sudah menambah, tapi tidak udah mulai ada gambarannya Kak, dapat ilmu baru kayak gitu ya. Oke, sip. Nah, ini aku izin share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, nah oke, nah teman-teman semua, mungkin teman-teman malam hari ini yang pertama kali ikut mini bootcamp-nya Expert, kan tadi banyak yang vote ikut baru pertama kali ikut mini bootcamp ya, tapi juga ada yang udah pernah, bahkan udah yang beberapa kali ya ikut mini bootcamp dari Expert ini ya. Jadi di Expert ini kita ada 2 program nih teman-teman kayak gitu. Ada yang namanya mini bootcamp sama yang namanya intensive bootcamp kayak gitu. Nah, apa sih bedanya mini bootcamp sama intensive bootcamp? Nah, kalau misalnya mini bootcamp itu namanya ini kelas malam hari kita ya. Ini kayak kelas ke nolnya nih. Jadi benar-benar belajarnya dari basic. Terus juga tadi Kak Tirta jelasin benar-benar gimana sih gambaran tentang IoT ke depannya ya kayak gitu. Terus juga untuk satu kali sesi ya live kelasnya sama 2 jam. Kayak gitu nanti juga setelah ini teman-teman juga jangan khawatir, nanti juga ada sesi tanya jawab juga kayak gitu. Terus juga teman-teman yang mungkin awalnya ingin mini bootcamp malam hari ini cuma pengen dapat sertifikatnya aja kayak gitu ya. Nggak tahu lah IoT ini apa gitu ya. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan ilmunya sangat daging banget ya. Bakal tadi juga ada Kak Arik juga yang ngejelasin dia bisa bikin project kayak gitu ya. Nah, ini nanti tenang aja teman-teman yang masih nanyain presensi malam hari ini, sertifikat ini tetap kita akan proses selama teman-teman tadi ya persyaratan kita di grup ya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, karena kita juga kalau misalnya teman-teman melakukan pelanggaran namanya kan sudah muncul ya, kita sudah catat dan kita bisa blacklist, jadi sertifikatnya tidak terbit kayak gitu. Nah, untuk sertifikatnya ini sebagai partisipasi ya, sebagai bukti kehadiran teman-teman ikut mini bootcamp malam hari ini. Terus juga teman-teman jangan spam untuk tanya presensi ya, karena presensi akan kami share di link Zoom ini di chat ya. Jadi tim nanti akan share, jadi teman-teman stay untuk tetap sampai akhir gitu ya, kayak gitu. Nah, pastinya untuk mini bootcamp ini kita juga materinya masih basic ya dan pengenalan kayak gitu di dunia IoT. Terus juga teman-teman tadi juga banyak yang chat ya, pengen nanyain rekamannya. Tenang aja ya, untuk rekaman dan sertifikat ini kan bisa untuk bahan pembelajaran teman-teman ya, tapi sekali lagi ini baru kelas pengenalan aja gitu ya. Nah, ini nanti kita akan share-nya di grup ya teman-teman kayak gitu. Jadi bisa teman-teman tunggu, karena proses pembuatannya ini juga butuh waktu ya. Jadi karena antusiasnya lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar gitu ya. Jadi bisa ditunggu aja ya teman-teman kayak gitu. Kemudian juga intensif bootcamp. Nah, ini sebenarnya adalah yang dijelaskan sama Kak Arik tadi ya teman-teman. Kok bisa sih bikin proyek gitu ya yang sangat membantu.
gitu, karena Kak Arik ini mengikuti intensif bootcamp-nya di Expert gitu. Nah, pasti beda banget sama mini bootcamp-nya ini, jadi juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, "Ini gimana sih Kak caranya bikin?" Kayak gitu ya Kak. Tadi ada yang bales ya ke Kak Arik ya. Nah, itu jawabannya teman-teman bisa gabung di intensif bootcamp-nya Expert kayak gitu. Nah, di intensif bootcamp Expert ini fasilitasnya pasti lebih banyak ya daripada yang di mini bootcamp kayak gitu. Ibaratnya kalau teman-teman lagi dengerin musik gitu ya, kalau misalnya teman-teman belum premium gitu ya kan masih banyak iklannya kayak gitu. Nah, kalau di intensif bootcamp ini bener-bener udah premium kayak gitu. Nah, total kelasnya itu bisa yang 8 kelas sampai 18 kali sesi live kelas kayak gitu. Nah, untuk durasi waktunya itu 1 sampai 3 bulan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini bisa seminggu 2 kali. Terus juga untuk sertifikatnya itu jelas beda banget sama yang mini bootcamp. Kalau mini bootcamp ini kan sebagai partisipan aja ya atau bukti kehadiran kalau teman-teman hadir di bootcamp malam hari ini dengan judul malam hari ini ya. Jadi kayak yang udah dijelaskan di awal ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ikuti intensif bootcamp-nya, teman-teman tuh akan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui oleh Kemnaker kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga tahu kalau udah cek di Instagramnya Expert gitu ya. Itu teman-teman kita udah diakui sebagai Kemnaker ya sebagai lembaga pelatihan kayak gitu. Terus juga untuk silabusnya itu juga kita sudah SKKNI ya gitu. Jadi udah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Terus juga di intensif bootcamp ini seperti yang di-share sama Kak Arik ya. Jadi bukan teman-teman tuh cuman diam dengerin orang lagi ngoding atau gimana itu bukan. Jadi teman-teman ini ada seksi praktikumnya atau pembentukan portofolio. Nah, ini juga sangat bisa banget ya buat teman-teman yang tadi mahasiswa, mungkin SMK atau fresh graduate yang misalnya pengen berkarir di dunia IoT gitu ya. Nah, ini portofolio ini sangat membantu banget. Nanti aku bisa share juga ya teman-teman. Kayak Kak Arik tadi juga sharing di LinkedIn gitu tuh ya. Ini bisa membangun profesional brandingnya teman-teman juga kayak gitu. Nah, ini juga fitur terbaru kita. Jadi kita ada tersedia final project mentorship. Jadi teman-teman ini akan konsultasi langsung bersama mentor terkait pengerjaan proyeknya. Nah, nanti aku juga akan share ya teman-teman project-nya tuh seperti apa kayak gitu. Kalau tadi Kak Aik udah bikin yang custom yang terbaru ya gitu ya. Nah, ini nanti kita juga akan bikin salah satu project gitu ya. Nanti bisa diimplementasikan, bisa di custom lagi, dibesarkan lagi kayak gitu. Nah, terus juga ada tersedia grup mentoring, terus juga ada asesmen psikologi online assessment. Ini juga tadi teman-teman di grup juga udah saya share ya contoh untuk psychology online assessment-nya ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ikut intensif bootcamp-nya itu ada next level-nya juga kayak gitu. Dan pastinya teman-teman akan mendapatkan dukungan professional branding di LinkedIn-nya teman-teman kayak gitu. Nah, untuk detailnya ini akan aku share lebih lanjut ya gambarannya seperti apa tentang intensif bootcamp-nya di Expert ini. Nah, ini juga sebenarnya tadi Kak Tita udah jelasin ya, bagaimana tentang prospek kedepannya tentang IoT engineer ya. Nah, ini juga sedikit riset dari tim Expert gitu ya mengenai IoT engineer gitu. Ini itu bakal terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Tadi juga Kak Tita udah jelasin ya banyak swasta juga yang menerapkan IoT sistem IoT ini kayak gitu. Ini juga teman bisa baca ya kayak pendapatan di pasar IoT ini kan bisa diproyeksinya sampai miliaran ya pada tahun 2023 ini gitu ya. Terus dan pasar terbesar dalam IoT adalah IoT otomotif dengan volume pasar yang diproyeksikan sebesar atau sekitar 42 triliun rupiah pada tahun 2023. Nah, itu artinya teman-teman tuh kebutuhan akan IoT engineer ini juga terus meningkat sesuai dengan permintaan pasarnya kayak gitu. Nah, ini juga bisa mendukung buat teman-teman nih yang pengen bisa fokus di IoT gitu ya. Nah, kira range gaji ini nih juga bisa buat teman-teman yang fresh graduate atau yang masih kuliah ya. Ini gambarannya kok teman-teman bekerja di bidang IoT. Ini juga tadi Kak Tirta dengan profilnya ya, ini juga bisa teman-teman ada gambaran nih. Semoga setelah malam hari ini teman-teman jadi lebih termotivasi, lebih ada gambarannya, lebih mantepin untuk bisa menjadi IoT engineer kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya masih bingung, terus yang pengen belajarnya dibantu dengan mentor, karena kalau misalnya belajar IoT ini, kalau misalnya di YouTube aja, mungkin teman-teman akan merasakan kurang teratur ya, maksudnya kayak apa ya, maksudnya
urutannya kayak gitu. Nah, di Expert ini kita berikan solusi nih buat teman-teman semua. Kalau kita ada intensive bootcamp Internet of Things for IoT Engineer. Nah, untuk kelas terdekatnya atau bootcamp terdekatnya itu kita ada di 6 Agustus 2024. Berarti nggak sampai 1 bulan lagi ya teman-teman, bootcampnya ini akan dimulai. Nah, ini juga tadi Kak Arik juga spill ya, kenapa perbedaannya setelah ikut bootcamp. Yang jelas pasti teman-teman akan belajar langsung sama mentor ahlinya gitu, sama orang praktisi atau yang sudah bekerja di bidang IoT ini kayak gitu. Nah, ini kita nggak cuma satu mentor ya teman-teman, tapi kita ada 3 mentor sekaligus gitu ya. Nah, ini teman-teman juga kita bisa kenalan ya. Mungkin teman-teman juga bisa cek langsung di LinkedIn-nya beliau gitu. Dan ini teman-teman nggak cuma antar mentor dan siswa gitu bukan ya, tapi benar-benar bisa sharing atau networking. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bikin, pengen ada kendala atau apa-apa, nah ini bisa langsung tanya kepada 3 beliau ini gitu. Ada Kak Arif Nur Wiswari gitu ya, juga sebagai IoT Research Engineer di Efficery, terus juga ada Kak Ahmad Soni Alfatani, ini juga Kak Soni ini legendnya dari IoT ya, karena Kak Sony ini juga kalau sebelum prakelas itu juga banyak sekali informasi-informasi. Jadi ini sangat membantu banget buat teman-teman yang masih belajar dari pemula gitu. Dan pemula di sini pun nggak cuman fresh graduate atau mahasiswa ya, tapi itu juga misalnya sudah apa ya, profesional gitu ya yang pengen, karena memang pertumbuhan IoT ini menarik ya, jadi bisa mencakup dari segala usia gitu ya. Mungkin ada yang bapak-bapak sudah 40 tahun, 50 tahun pengen belajar IoT gitu, dan Kak Ahmad Soni ini dan Kak Faris, Kak Arif ini juga sangat welcome banget merespon pesannya di WA, bahkan sampai jam 11, jam 12 malam kalau beliaunya masih on itu akan selalu merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa cek juga ya di LinkedIn-nya ada Kak Faris Salim Muda juga yang sudah menjadi senior solution arsiteknya di Telkom Indonesia kayak gitu. Jadi ada 3 gambaran ya kalau mentor kita tuh dari segi manapun gitu. Kalau misalnya Kak Arif dari startup, mungkin ya kalau Kak Faris dari BUMN gitu ya, dan Kak Ahmad Soni juga. Kalau Kak Ahmad Soni ini juga sebelum-sebelumnya pernah menjadi asisten dosen di Korea kayak gitu ya. Jadi banyak banget pengalamannya dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, ini juga aku mau informasikan karena banyak banget yang sebelumnya udah pernah ikut mini bootcamp kita. Mungkin aku juga sering share juga ya data fasilitasnya. Jadi di IoT ini karena banyak banget peserta yang suka dari bootcamp ini adalah dari segi materinya ya atau silabusnya yang sangat super daging gitu ya. Nah, dan project yang dihasilkan pastinya kita juga upgrade nih untuk segi fasilitasnya atau benefit yang teman-teman dapetin kayak gitu. Misalnya dari sesi live class-nya, kalau tadi kan Kak Arik jelasin ya ada 8 kali sesi live class. Nah, karena banyak yang pengen belinya langsung, saya bisa nggak kalau ikut intensif bootcamp ini saya langsung bisa mahir gitu ya. Nah, kita ada 18 sesi live class dalam 3 bulan. Nah, ini jadwalnya 1 minggunya 2 kali ya teman-teman kayak gitu. Jadi 18 sesi ini terdiri dari 16 kali sesi kelas yang live langsung gitu ya, dan 2 kali mentoring project. Nanti akan saya bantu sharing lebih lanjut. Nah, ini kalau teman-teman cek di Instagramnya Expert atau mungkin di TikToknya Expert atau mungkin teman-teman langsung ke websitenya, itu untuk harga komplit levelnya itu promo yang berlaku di harga 2.500.000 jadi 999.999.000 kayak gitu. Tapi tadi ya benefitnya teman-teman ikut mini bootcamp sampai akhir gitu ya, selain teman-teman nanti akan diinfokan presensi, kemudian terus juga sertifikat kayak gitu ya, ada voucher tambahan untuk bisa gabung di intensif bootcampnya Expert ini kayak gitu. Tapi juga mohon maaf nih teman-teman, sebenarnya karena kelas ini sangat eksklusif karena ada mentoring project, jadi kita nggak bisa banyak-banyak peserta kayak gitu, biar kelasnya tetap kondusif dan pastinya interaktif dengan mentor kita, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau teman-teman bisa gabung di intensif bootcamp-nya Expert yang IoT ini? Ini juga udah banyak banget ya. Yang pertama-tama pasti ini juga banyak banget pertanyaan. Ini kalau saya nggak tahu IoT gimana Kak? Gitu kan. Tenang aja, karena pertemuan pertama kita atau misalnya kita dari awal tuh memahami dasar IoT-nya dulu atau penggunaan Arduino IDE-nya kayak gitu. Terus juga teman-teman bisa
menguasai pemrograman dasar Arduino dan mengendalikan perangkat IoT. Kemudian juga teman-teman akan memiliki keahlian dalam bekerja dengan microcontrollernya ESP32 ya. Terus juga mengimplementasikan sensor, terus juga tadi seperti Kak Tirta jelasin kan ya, memiliki keahlian dalam mengirim data menggunakan protokolnya sama menggunakan MQTT dan HTTP juga. Terus nah ini yang menarik teman-teman, nggak cuman belajar aja kayak dengerin di kelas kayak gitu atau cuman dapat video learning, tapi teman-teman itu merangkai IoT kitnya langsung atau device-nya untuk membuat project smart housing dan smart farming ini gitu. Terus juga untuk mendesain dan mencetak PCB. Nah, PCB ini juga custom ya teman-teman ya. Nanti dari tim expert juga menyediakan nih device-nya gitu. Nanti akan terjual secara terpisah kayak gitu. Terus juga teman-teman akan menguasai pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, dan untuk IoT membuat custom library kayak gitu. Terus juga teman-teman akan membangun platform IoT dengan Node-RED. Juga tadi sempat disinggung juga ya sama Kak Tirta, dan teknik transmisi data MQTT kayak gitu. Nah, selain merangkai IoT kitnya Smart Housing dan Smart Farming, teman-teman juga akan membuat proyek integrasi dan transmisi data dalam sistem telemetri peringatan dini atau early warning telemetry system. Nah, ini juga apa ya, pembuatan proyek integrasi transmisi data ini sudah termasuk advance ya, teman kayak gitu-gitu. Terus juga akan membuat hardware atau perangkat IoT yang siap di display kayak gitu. Nah, untuk benefitnya ini juga apa aja sih ya, mungkin teman-teman ada yang tadi kan juga banyak yang vote ya, kalau ternyata banyak yang butuh pelatihan IoT kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sebenarnya udah nyari bootcamp kayak tadi Kak Arik ya, kok bisa ketemu expert dari mana sih Kak gitu ya. Pertamanya dari Instagram, cari-cari pelatihan kayak gitu, terus nemu expert yang bisa menyediakan IoT, terus juga melihat materinya. Tadi udah aku jelasin ya, nanti lebih detailnya 18 kali pertemuan itu nanti akan saya share, nanti di grup juga akan saya share ya teman-teman kayak gitu. Nah, untuk 18 kali sesi live class-nya sekali lagi itu akan durasi waktunya selama 3 bulan, terus juga teman-teman akan berinteraksi langsung dengan mentor secara online melalui Zoom. Nah, untuk 18 kali ini 16 kali sesi live-nya plus 2 kali sesi mentoring project kayak gitu. Nah, ini mentoring project-nya bakal menarik banget karena di sini yang presentasi bukan mentornya tapi ada teman-teman dengan project yang akan teman-teman hasilkan kayak gitu. Kayak Kak Arik tadi yang jelasin projectnya gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalau di sini kan pasti teman-teman bilang, wah keren Kak udah bikin. Nah, nanti yang menilai adalah mentornya. Wah, ini gimana penilaian dari ahlinya kayak gitu. Nah, untuk aksesnya ini juga menarik dari expert gitu. Jadi kalau teman-teman selama 3 bulan ini terus saya akan di kick grup atau grupnya akan nonaktif, jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman akan stay di grup, terus juga materi karena ini ada recording gitu ya. Nah, recordingnya ini akan diakses teman-teman seumur hidup gitu. Misalnya teman-teman pengen buka, dulu aku pernah belajar IoT sama expert 2 tahun yang lalu nih. Nah, itu masih teman-teman masih bisa akses atau akses lifetime-nya ini gitu. Oke, nah ini juga udah dijelasin Kak Arik juga ya, project bootcamp-nya IoT gitu. Ini juga selain Kak Arik masih banyak namanya ikut bootcamp di IoT gitu. Nah, ini juga ada Kak Lutfi gitu ya. Dia juga menceritakan pengalamannya bikin projectnya di LinkedIn gitu ya, dan backgroundnya juga macam-macam teman-teman, kayak Lutfi ini sebagai back-end engineer gitu ya, profesional juga, terus juga bisa sharing dengan mentornya gitu. Jadi punya LinkedIn-nya Kak Sony, punya Kak Faris kayak gitu sih. Terus juga dari postingan Kak Lutfi ini mengundang banyak teman-temannya juga ya yang tertarik buat ikut bootcamp. Bahkan wah final project-nya berasa kayak real pen problem smart ya kayak gitu idenya. Terus juga banyak antusiasnya yang pengen informasi lebih lanjut kayak gitu. Nah, ini juga monitoring kandang ayam ini hampir sama sih seperti yang di-share-kan oleh Kak Arik ya. Nah, ini nanti yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut di intensive bootcamp-nya Expert kayak gitu. Oke, nah selain benefitnya tadi ya, ada sesi live class-nya, terus juga aksesnya bisa lifetime, teman-teman juga akan dapat sertifikat. Sekali lagi, di note ya teman-teman, kalau sertifikatnya itu akan berbeda sama sertifikat mini bootcamp. Kalau misalnya mini bootcamp, ya teman-teman hanya bisa dapatkan sebagai kehadiran
atau partisipan ikut mini bootcamp ini kayak gitu. Nah, misalnya kalau ditanya buat professional branding pasti akan sangat membantu ketika teman-teman ikut intensif bootcamp karena teman-teman selain dapat nama dan awarded ini ya, ini tuh bisa sampai 4 sampai 5 kali lembar sertifikat karena di situ tuh ada setiap penilaian tugas, kemudian juga penilaian sesi kemampuan teman-teman dalam satu topik materi kayak gitu ya. Dan pastinya sertifikatnya ini sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya gitu sebagai LPK kayak gitu. Jadi yang pengen dapat capnya yang keren ya di intensif bootcamp-nya kayak gitu. Terus juga untuk grup mentoring dan networking-nya ini juga ada salah satu bootcamp ya, maksudnya salah satu peserta yang aktif sama Kak Sony gitu ya. Nah ini karena kita dari berbagai segi masyarakat, maksudnya kayak segi peserta ya, gitu. Jadi kayak mau nanya dari pemula gitu ya, Kak Sony kalau misalnya, sempat dan pasti sempat sih, maksudnya beliau pasti akan meluangkan waktunya buat respon pertanyaan peserta, kayak gitu. Mau di jam berapa pun akan selalu direspon sama Kak Sony, kayak gitu. Plus juga teman-teman nanti akan dapat, expert talent, ini juga menarik juga sih untuk grup tele-nya buat teman-teman yang fresh graduate atau mahasiswa yang pengen dapat relasi bisa misalnya mau info loker kayak gitu ya itu juga di grup telenya akan kita update kayak gitu kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan IoT engineer kayak gitu. Terus juga professional branding, ya ini sama dengan Kak Lutfi tadi ya, yang nge-share project. Ini juga, kalau Kak Lutfi tadi kan sudah profesional ya, atau sudah punya pekerjaan sebelumnya, terus belajar IoT, seperti Kak Ari juga. Nah, kalau misalnya ini kayak Kak Randy ini ya, dia final year gitu. Jadi dia masih belajar gitu, terus ikut di bootcamp-nya ini di Expert. Jadi dia bisa punya koneksi luar biasa sih, kayak maksudnya baru lulus udah kenal sama Kak Faris yang udah pengalamannya banyak, terus juga bisa tag Kak Sony yang udah pengalamannya banyak kayak gitu. Ini juga menjadikan teman-teman tuh kayak punya professional branding yang luar biasa gitu di LinkedIn-nya teman-teman gitu. Nah, sekali lagi ya bootcamp ini tuh sangat direkomendasiin buat siapa aja sih kayak gitu ya. Tadi juga kita ternyata hasil surveinya ya 200 lebih yang nge-vote mahasiswa. Nah, ini pasti target pertama ya untuk mahasiswa. Kemudian juga untuk engineer, kemudian juga electronic technician ini juga banyak ya. Terus juga buat lecturer atau dosen, buat guru juga atau memang teman-teman tertarik dalam dunia IoT gitu karena juga kebanyakan dari pengikut intensif bootcamp ini atau yang IoT ini emang penasaran banget sama perkembangan IoT kayak gitu. Nah, sekali lagi kalau teman-teman pengen dapetin semua benefitnya ini nggak jual terpisah ya, jadi nggak 18 kali sesi ini 999.000 gitu, enggak ya, tapi semuanya gitu ya. Kalau untuk peserta umum, kalau teman-teman bisa cek websitenya Expert deh malam hari ini, itu harganya di 99.000 kayak gitu ya, 999.000 ya, kayak gitu. Nah, ini juga sebanding ya teman-teman sama fasilitas yang akan teman-teman dapetin gitu ya dengan dapat 3 mentor. Jadi nggak cuma satu mentor tapi dapat 3 kayak gitu. Nggak bisa milih, nggak bisa apa, tapi ini tiga-tiganya dapat semua kayak gitu. Oke, nah ini untuk silabusnya teman-teman bisa sambil cek atau boleh di screenshot ya. Nanti kalau misalnya pengen tanya datanya untuk silabusnya, ini kita udah punya jadwalnya. Jadi walaupun masih 1 bulan ke depan, di jadwal hari Selasa dan Kamis tuh, hari Selasa tuh belajarnya apa sih, kayak gitu. Itu bisa udah kita share gitu. Jadi ini biasanya banyak banget yang bootcamp menawarkan itu, tanggalnya belum ada nih, kayak gitu. Terus besok tuh apa yang harus disiapin. Nah, di kita, walaupun masih 1 bulan lagi ya mulainya, itu kita udah, sampai 8 Oktober atau pertemuan terakhir itu, kita udah ada jadwalnya gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga di pertemuan 13 dan 17 itu ada mentoring project-nya, kayak gitu. Nah, presentasi dan yang terakhir teman-teman bisa dapat presentasi final project-nya, gitu. Nah, ini sedikit aku share ya teman-teman, untuk trailernya. Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai.
makin besar intensitasnya, justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body A. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, ini sedikit gambaran trailer ya teman-teman. Jadi cuma 1 menit karena emang benar-benar biar teman-teman kalau mau lebih lanjut lagi, detail lagi bisa langsung chat ke saya aja ya teman-teman kayak gitu. Nah ini juga ada testimoni dari alumni. Ini juga bisa jadi gambaran teman-teman nih yang misalnya sudah bekerja atau yang sudah full time atau mungkin teman-teman juga yang mahasiswa ini juga banyak banget yang udah memberikan testimoninya atau belajarnya di Edward gitu. Nah, ini yang penting kita tunggu ya dari tadi pagi ya, yang teman-teman udah isi vote juga. Jadi untuk peserta malam hari ini, kita ada special diskon nih buat teman-teman yang mau belajar intensif bootcamp-nya di Expert gitu. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya ini ada kuota gitu. Karena kita nggak bisa banyak peserta, misalnya 100 peserta itu nggak bisa ya teman-teman, karena ini bakal kelasnya sangat eksklusif gitu. Jadi untuk peserta mini bootcamp malam hari ini, jadi kalau harga umumnya kan 2.500.000 ya. Kalau misalnya ada promo malam hari ini buat peserta umum itu di 999, tapi untuk peserta mini bootcamp malam hari ini saya kasih potongan Rp200.000. Jadi teman-teman cuman membayar di 799.000 aja. Nah, caranya gimana biar teman-teman bisa klaim harga di 799.000? Teman-teman cukup chat ke nomor saya tadi ya teman-teman yang di grup, bisa diklik. Cukup chat IoT. Nah, itu langsung aja. Ini juga udah mulai banyak yang chat ya. Langsung teman-teman bisa melakukan payment di harga 799.000 kayak gitu. Nanti kalau teman-teman sudah menunjukkan bukti transfernya, terus mengisi formnya, kemudian nanti bisa langsung saya invite ke grup kayak gitu. Nah, nanti sudah mulai juga nih kita sharing-sharing di grupnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman ini udah banyak banget yang chat ya. Saya izin off ya teman-teman. Silakan Kak Zara, halo. Oke, halo Kak Tami. Oke, thank you ya Kak Tami untuk penyampaian penawaran menarik buat teman-teman yang pengen belajar IoT bersama Expert. Langsung di chat aja nomornya Kak Tami di kolom chat, bisa diklik langsung di WA Ami dan langsung ketikkan IoT untuk mendapatkan promo potongan 200.000. Oke, teman-teman, berhubung ini waktu terus berjalan, kita langsung move aja ya ke sesi tanya jawab pada malam hari ini bersama Kak Tirta. Thank you ya Kak Tami. Oke, Kak Tirta nih udah balik lagi nih sama kita. Mungkin aku langsung share screen aja ya tentang pertanyaan yang udah terkumpul pada malam hari ini. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, Kak Tirta, mungkin mau Kakak yang milih apa mau gimana nih, Kak? Mungkin kita akan membatasi di maksimal 3 pertanyaan aja gimana? 3 pertanyaan. Oke. Bebas mungkin mau dipilihin dari Kak Zara. Oke, yang pertama mungkin coba aku pilih ya. Sebenarnya bingung sih pertanyaannya banyak yang compare tentang IoT, hubungannya sama teknik elektro dan lain sebagainya. Jadi kita pilih pertanyaan yang agak yang sama itu ya. Tadi aku nemu mana dia? Kak, aduh aku lost nih, bentar mana ya. Apa Kak mau pilih dulu nih sambil aku scrolling? Oke. Oh, ini. Oke. Mungkin saya bisa jawab ya terkait dengan mungkin hal paling basic ya terkait dengan IoT dan background. Mungkin ini pertanyaannya ada beberapa yang saya bisa kelompokin. Mostly terkait dengan background kuliah dan juga di sini ada langkah-langkah pemula dan juga IoT atau AI gitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita, saya sendiri itu basicnya adalah teknik elektro di Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, ya. Dan majornya di Control and Automation. Jadi bukan ke embed system. Tapi sebenarnya apapun backgroundnya,
Yang penting kita di sini ngomongin logika ya. Kalau misalnya kita ngoding, itu yang ngebuat kita stay bisa ngoding dan menghasilkan suatu produk, itu adalah cara berpikir kita dan gimana mental kita menghadapi suatu problem. Karena coding itu pasti susah. Dan kalau misalkan kita memiliki mental yang istilahnya pantang menyerah, curious, dan intrigue terhadap hal-hal baru, aku bisa bilang apapun backgroundnya, mau dari humaniora, mau dari sosial politik, mau dari non-related to tech even, itu kalian bisa mempelajari IoT gitu. Selama kalian belajar, dicicil, ya kan, kalian nggak menyerah dan terus berkontribusi dan berjuang di IoT tersebut. Gitu. Memang kalau misalkan kita IT yang biasa ngoding atau elektro yang biasa mainan sama kabel, mungkin lebih mudah. Tapi apakah itu menjamin kalian menjadi IoT engineer yang handal? Belum tentu. Orang yang memiliki head start itu akan kalah sama orang yang konsisten. Ya, sesimpelnya kalian dengar cerita kura-kura lawan kelinci ya, atau kancil gitu ya. Yang mana kan Indian kura-kura, karena konsisten. Walaupun kelinci atau kancil itu punya head start gitu kan. Nah, tadi sekalian mengenai dengan AI dan juga IoT, sebenarnya AI itu subsetnya luas ya. Subsetnya luas. Jadi di dalam AI atau artificial yang bisa menyerupai manusia itu di dalamnya ada robotics, ada machine learning, ada IoT, ada mechatronics, dan segala macamnya. Machine learning is a part of AI, and IoT is a part of AI gitu ya. Saya mendefinisikan seperti itu. Karena itu sama-sama istilahnya memimiki human, entah itu dari segi intelligence maupun dari segi act gitu ya, how to sense, how to observe. Karena basically human cepat sekali, ya kan? Kita mempelajari pola dari kita kecil, kita dilatih untuk mempelajari pola. 1+1 kenapa 2? Karena ada pola di situ, pertambahan dan segala macam. Ditranslasikan ke dalam data, itu banyak banget subsetnya. Bisa dari AI, bisa dari IoT, bisa dari mechatronics, bisa dari robotics, tergantung logik yang kita implement terhadap sistem tersebut. Mungkin seperti itu. Oke Kak Tirta, thank you Kak. Jadi mau backgroundnya elektro maupun non itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu belajar dari IoT bisa dari itu. Mungkin ini Kak pertanyaan dari Kak Citra Karisma. Bagaimana langkah-langkah awal yang sebaiknya diambil oleh pemula yang baru terjun di bidang Internet of Things? Oke, that's a great question. Jadi ada tiga tadi yang udah saya sempat sampaikan. Proficient in programming languages. Kalian bisa belajar ya dari bootcamp expert, atau kalian belajar otodidak, atau kalian belajar dari mana, itu bebas banget. Yang penting programming language, at least basic fundamentally, itu harus kalian bisa. Entah itu mulai dari C++, aku saranin dari C++. Karena C++ itu lebih down to earth lah istilahnya gitu. Dia mainannya sama memori langsung, sama hardware langsung. Beda sama Python, di mana Python itu bentuknya interpreter ya, nggak di-compile. Jadi C++ is a good fundamental programming language. Kalian belajar itu, kalian dapetin logiknya. Apapun programming language yang kalian gunakan di project kalian, itu saya yakin bisa digunakan. Karena logiknya sama, sintaksnya doang beda. Apalagi sekarang ada GitHub Copilot yang bisa bantuin kalian ngoding, ada ChatGPT yang bisa bantu kalian ngoding, ada Cloud, ada Bing Copilot dan segala macam gitu. GenAI yang bisa membuat kalian lebih cepat mengoding gitu ya. Yang kedua, pelajarin hardware, jangan malas baca datasheets, baca research paper, pelajarin tadi banyak ya contoh-contoh dari IoT, dari Mas Arik gitu ya, juga ngasih tahu nih ide-idenya di GitHub. Nah, saya suka tuh kayak gitu. Jadi Mas Arik memberikan apa yang udah dipelajarin, dikasih ke GitHub, itu open source. Kalian bisa pakai, kalian bisa pelajarin dari situ. Nah, harapannya ketika kalian sudah memahami IoT, kalian bisa seperti itu juga. Berkontribusi terhadap komunitas IoT, kita kembangkan IoT bareng-bareng, di Indonesia harus bisa lebih oke dibanding negara-negara lain gitu ya. Accelerating. Nah, terus yang terakhir, data management. Belajar data, belajar matematika. Ini part terakhir. Kalian kalau misalnya udah bisa ngebuat data itu bisa digunakan oleh halayak masyarakat atau consumer, you're good to go. Bikin platform IoT apapun, bisa komunikasikan ke customer, bikin aja produknya, jual. Gitu. Mungkin kayak gitu ya, langkah-langkah awalnya. 3 step tadi. Kazara.
Oke, Kak Tirta, thank you nih, Kak, untuk jawabannya. Mungkin ini mau kakak milih apa dipilihin lagi nih, Kak? Oke, coba scroll ke bawah lagi. Kita cari yang unik ya. Tadi kayak ada unik tuh. Apa Big Hero 6 ya? Apa Iya, Baymax? aku baca juga unik ternyata. Itu gimana nih, Kak? Jawab nih. Nah, ini bisa jadi idea ya. Eh, Setahuku Baymax itu dia bentuknya kan gede ya. Maksudnya kayak apa ya istilahnya? Menyerupai manusia yang bisa bergerak, bisa ngikutin sesuatu. What if I tell you kalau misalkan itu bisa kalian buat sekarang? Percaya nggak? Yang percaya bilang percaya di komen, yang nggak percaya bilang nggak percaya di komen. Kalian spend waktu 1 minggu, kalian bisa bikin. Ramzi percaya, oke. Percaya banget, percaya. Nggak percaya, oke. Nggak apa-apa. Percaya nggak percaya, ya itu urusan kalian. Jadi gini, kalau misalnya kita breakdown Baymax ya, Baymax itu punya voice recognition. Ini seingatku ya, aku udah lama banget nonton Big Hero 6 gitu. Dia punya punya voice recognition, punya image detection, punya sentiment analysis ya, sentiment analysis. Kalau kalian buka Hugging Face itu platform atau marketplace untuk AI, GitHub-nya AI lah istilahnya gitu. Itu udah banyak banget model-model dari Microsoft, dari OpenAI, dari Google, ya kan? Banyak model-model yang udah bisa nge-cover itu. Dari segi software, oke, udah kita tackle ya. Dari segi AI, dia bisa sentiment analysis, ngeliat kalian lagi sedih, lagi senang, ya kan? Ngeliat kalian lagi marah gitu. Terus bisa istilahnya apa ya? Merekognisi ada objek apa aja di depannya. Tinggal kalian apa? Pasang aktuator. Kalian pasang aktuator yang menyerupai skeleton manusia. Nggak harus ada rusuk. Yang penting punya tangan, punya kaki. Gitu. Tinggal kalian hubungin aja. Cari bahan-bahan yang membal gitu ya. Kayak si Baymax itu. Oke, you're good to go. Mungkin 3 atau 4 tahun lalu sebelum ChatGPT muncul gitu ya. Sebelum large language model muncul di NLP. Itu mungkin agak sulit, nggak kebayang ya. Tapi sekarang dengan perkembangannya language model, bahkan ada yang di sini sekarang sebutannya vision language model. Dari picture, kita bisa tanya ke picture tersebut. Dari PDF, kita bisa tanya ke PDF tersebut. It's very possible. Pertanyaannya, mau buat atau enggak? Gitu. Alatnya udah ada, tinggal kalian mau buat atau enggak. It's very, very possible. Oke, jadi gitu ya jawabannya tentang tadi Big Hero 6 bisa dibilang IoT apa bukan, bisa dibilang iya, dan sekarang saat mungkin untuk kita membuat yang sejenis seperti itu di dunia nyata kita saat ini. Oke, Ya, kamu betul. satu pertanyaan lagi apa gimana nih, Kak? Mungkin last question. Oke. Masih ada yang ini kah? Mungkin yang lebih, ini apa nih? Saya izin bertanya atau perbedaan itu? Oke, ini menarik nih. Banyak yang bilang, mungkin banyak artikel-artikel yang bilang artificial intelligence ya mostly ya. Artificial intelligence apalagi generative AI. Nah, kebetulan salah satu core kompetensiku di AI dan machine learning, aku bisa bilang em, tidak menggantikan manusia, tidak membuat manusia menjadi pengangguran, tapi bisa jadi menjadi salah satu penyebab manusia kehilangan pekerjaan. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kalian mungkin belum lahir, tapi ya saya juga belum lahir. Waktu dulu mungkin pernah lihat ya, semacam kayak orang tuh dulu dibangunin lewat ngetok-ngetok jendela gitu. Apakah sekarang butuh orang kayak gitu? Enggak. Kita udah punya HP ya kan? Kita udah punya alarm. Kita udah punya banyak banget di HP kita sekarang nih, ya kan? Yang bisa menggantikan yang dulu itu dikerjakan sama manusia. Nah, tapi gimana kita bisa survive terhadap disrupsi teknologi yang disebabkan oleh AI dan juga IoT? Adalah kita mempelajari hal tersebut. Berbagai survei itu menunjukkan bahwa contoh coding yang paling gampang. Coding, kalian 24 jam spend time ngoding sendiri gitu ya tanpa bantuan ChatGPT, bakal kalah sama orang yang udah fasih dalam prompting, sebutan kerennya. Prompting itu cara kita untuk meminta ke ChatGPT atau ada cara-caranya, ada
framework yang harus digunakan kayak Star Framework dan segala macam, atau ke GitHub Copilot gitu, itu bakal kalah sama yang utilize AI. Jadi apakah penyebab pengangguran terbesar di dunia? Bisa jadi enggak. Apakah bisa menciptakan lapangan kerja baru di dunia? Bisa. Lalu apa dampaknya ke manusia? Manusia atau kita, engineers, yang tidak memanfaatkan teknologi tersebut, itu yang akan tergantikan. Kalian lebih milih ngitung 150 perhitungan menggunakan tulisan tangan, apa menggunakan Excel? Simple gitu. Excel lebih gampang dong, 150 sel gitu ya, bisa di sum, average, segala macam. Bayangin kalau misalnya kalian tulis tangan, kalian hitung satu-satu gitu ya, pakai kalkulator. Itu yang terjadi dulu. Dulu orang-orang di akuntan gitu ya, pakai kalkulator, sebelum ada Microsoft Excel, tulis tangan itu satu-satu pakai mesin tik segala macam. Setelah ada Excel, pekerjaan mereka, kalau misalnya mereka nggak menggunakan Excel, mereka akan di out gitu ya, dan nggak digunakan lagi. Mereka nggak bisa menggunakan teknologi terbaru. Tapi orang-orang yang mempelajari Excel itu akan dicari gitu. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu. Pasti ada perubahan di engineers, bagaimana kita melakukan sesuatu. Tapi yang pasti selama secara ethical itu bisa dijaga dengan baik ya, karena banyak banget yang menyalahgunakan Gen AI. Ya itu mungkin bahasan untuk the next day ya, yang lebih lengkapnya bisa discuss in personal di LinkedIn atau di email untuk bahas tentang AI, karena banyak banget bahasan tentang AI. Jadi ya itu. Intinya adalah bisa jadi kalau misalkan kalian tidak bisa survive di disrupsi teknologi ini. Seperti itu. Oke, Kak Tirta, thank you ya Kak buat jawabannya. Menarik ya, jadi AI itu bukannya menggeserkan manusia, tapi lebih menantang manusia, apa kita bisa hidup bersama teknologi atau ya udah kalah sama teknologi dan manusia mau belajar tentang teknologi terbarukan. Oke teman-teman, mungkin sekian ya sesi tanya jawabnya untuk pertanyaan terakhir tentang AI dan lain sebagainya. Untuk diskusi menariknya bisa mungkin menghubungi Kak Tirta nih di LinkedIn atau sosial media yang lainnya nih buat sharing-sharing tentang IoT dan AI dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang udah nungguin, ini ada referensi untuk sesi kita pada malam hari ini, bisa dicek di kolom chat dan di screen capture. Terima kasih aku ucapin buat semua atensi dari teman-teman semua, terutama Kak Tirta yang udah memberikan materi dengan sangat baik, memberikan contoh-contoh dan penyampaiannya sangat jelas dan pelan sih Kak. Jadi ngerasa masuk gitu, nggak yang kayak ini apa nggak lompat-lompat, tapi bisa dipahami dengan baik. Saya sebagai pelajaran dari expert ucapin terima kasih kepada Kak Tirta, dan reminder lagi buat teman-teman semua yang tadi terketuk hatinya nih pengen belajar tentang IoT, ternyata bisa bentuk Baymax, bisa bikin dan lain sebagainya, bisa join aja di next class IoT bersama expert di bulan Agustus. Kita bakal running, masih ada waktu buat teman-teman yang mau mikir, tapi penawaran kita tentang promo potongan 200.000 ini terbatas, jadi nggak usah menunda-nunda lagi, boleh dikomunikasiin aja ke kami, bisa chat ke kami dengan klik chat IoT, dan teman-teman bakal dapetin potongan 200.000 untuk 10 orang pertama yang ngechat pada malam hari ini. Oke, mungkin di akhir sesi aku mau ucapin terima kasih, dan mungkin kita langsung next aja ke sesi foto bersama ya teman-teman. Buat yang masih tersisa di room, bisa buat on cam. Mungkin kita mengabadikan momen belajar kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman operator dari expert mungkin bisa dibantu buat screen capture ya. Oke, aku lihat ini sudah pada ready, udah pada mulai membuka kameranya. Oke, ada Kak Tami yang sudah seperti ini. Oke, teman-teman, kita mulai ya sesi foto ini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, guys, selanjutnya 3, 2, 1. Oke, yang ketiga kali. Oke, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang udah bergabung dari awal sampai akhir bersama aku Zahra dan Kak Tirta dan kami tim expert lainnya bersama Kak Arif juga. Thank you teman-teman buat semuanya. Jangan lupa untuk diisi presensinya buat dapetin sertifikat dan juga share ke Instastory teman-teman ya aktivitas kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi aku ucapin buat teman-teman semua. Thank you for every sharing dan insight yang diberikan. Sampai jumpa di mini bootcamp atau bootcamp intensive expert di lain waktu. Oke, thank you teman-teman and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.